Dibuang karena hasil dari hubungan gelap, kini bayi itu dirawat oleh pasangan kaya raya yang tidak bisa mempunyai keturunan, dan ternyata bayi itu adalah anak dari karyawannya. Kabut pagi yang pekat dan lembab masih menyelimuti kompleks perumahan mewah, Taman Permata, seperti selimut berwarna mutiara kelabu. Suasana sunyi senyap, hanya sesekali terdengar kicauan burung yang baru terbangun dari sarangnya. Lampu-lampu jalan masih menyala, menerangi jalanan aspal yang berkilau oleh embun pagi. Udara dingin menusuk tulang, membuat Pak Joko, satpam yang sedang berjaga malam itu, menarik napas dalam-dalam sambil merapatkan jakunnya yang tebal. Perjalanan dinasnya hampir berakhir. Tinggal beberapa menit lagi sebelum shift pagi datang menggantikan. Dengan langkah lelah yang sudah terbiasa menelusuri setiap sudut kompleks, matanya yang sipit karena kantuk secara otomatis menyapu pandangan ke sekeliling. Rutinitas ini sudah seperti ritual baginya. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak biasa menangkap pandangannya. Sebuah bayangan samar di depan pagar besi hitam tinggi milik rumah nomor 27. Rumah milik Tuan Arta dan Nyonya Diana. Itu bukan paket kurir. Bukan juga sampah yang tertiup angin. Dengan penuh kecurigaan, ia mempercepat langkahnya. Mendekat, terlihatlah sebuah keranjang anyaman dari rotan. Sederhana namun terlihat masih cukup baik. Keranjang itu diletakkan dengan tergesa, miring sedikit, seolah ditaruh dalam keadaan panik. Dan dari dalam keranjang itulah, sumber suara yang membuat jantungnya berdebar berasal. Sebuah tangisan lemah, terputus-putus, seperti tenaga yang hampir habis. Tangisan seorang bayi. Dengan hati yang berdegup kencang, Pak Joko berjongkok. Di bagian atas keranjang, tertempel secari kertas catatan berwarna putih yang sudah sedikit basah oleh embun. Tulisan di atasnya tergores cepat dan tidak rapi, seolah ditulis dengan tangan yang gemetar penuh keputusasaan. Tolong rawat dia. Aku tak mampu. Ya ampun, desis Pak Joko sendiri, napasnya tertahan. Ia dengan hati-hati mengintip ke dalam keranjang. Di dalamnya, terbungkus selimut bayi tipis berwarna biru muda. Seorang bayi laki-laki dengan wajah kemerahan dan mata yang terpejam. Bayi itu mengerahkan sisa tenaganya untuk menangis. Namun suaranya hanya lirih dan menyayat hati. Ia terlihat sangat kecil dan rentan. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat keranjang itu dengan sangat hati-hati, seperti membawa harta karun yang paling berharga dan paling rapuh. Darahnya berdesir, campuran antara rasa terkejut, iba, dan kekhawatiran. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap melihat siapapun yang mungkin masih berada di sekitar. Tetapi jalanan tetap sepi, hanya disertai oleh kabut yang perlahan mulai menipis. Dengan langkah tergopoh-gopoh namun tetap berusaha stabil agar tidak menggoncang bayi malang itu, ia bergegas menuju pintu gerbang utama rumah nomor 27. Jari gemetarnya menekan bel pintu yang berkilau. Suaranya berbunyi nyaring menusuk kesunyian pagi. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lampu di dalam rumah menyala. Pintu terbuka, dan yang muncul adalah Tuan Arta, terlihat masih mengantuk dengan mengenakan jas tidur yang mahal. Ada apa, Pak Joko? Ini jam segini. Tanya Arta, suaranya masih serak. Namun, matanya langsung terbuka lebar ketika melihat keranjang yang digendong oleh satpam itu. Itu apa? Maaf mengganggu, Pak Arta, kata Pak Joko, suaranya bergetar. Saya menemukan ini persis di depan pagar Bapak. Ia mengulurkan keranjang itu. Ada bayi di dalamnya, Pak. Arta terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia kemudian mengambil alih keranjang itu. Matanya tidak bisa lepas dari bayi mungil yang masih merintih lemah di dalamnya. Astaga! Diana! Diana, cepat ke sini! Teriaknya ke arah dalam rumah. Suaranya kini penuh dengan kepanikan dan kekagetan. Diana, yang juga masih mengenakan dasternya, muncul dengan wajah penuh tanya. Arta, suara apa itu? Kenapa berteri? Ucapannya terhenti di tengah jalan. Matanya langsung tertuju pada keranjang di tangan suaminya. Ia mendekat perlahan, seolah takut itu adalah ilusi. Ya Tuhan, Arta itu bayi? Bisiknya, nadanya hampir tidak terdengar. Iya,
Dia ditemukan di depan pagar kita, jawab Artha, masih terdengar syok. Diana segera merogoh masuk ke dalam keranjang, menyentuh pipi bayi itu dengan ujung jarinya yang halus. Sentuhannya penuh dengan kelembutan dan rasa heran yang luar biasa. Bayi itu merasakan kehangatan sentuhan, seakan mengeluarkan rintihan terakhirnya sebelum akhirnya terdiam, kelelahan. Lihatlah dia, Artha, bisik Diana, matanya mulai berkaca-kaca. Dia begitu kecil, dan dia kedinginan di luar sini. Siapa yang tega melakukan ini? Ada catatan, kata Pak Joko, yang masih berdiri dengan sungkan, sambil menunjuk kertas itu. Tolong rawat dia. Aku tak mampu. Mendengar itu, Diana langsung mengambil bayi itu dari dalam keranjang dan mendekapnya erat-erat ke dadanya, berusaha memberinya kehangatan. Ia memandang suaminya, dan dalam pandangannya yang basah, Artha bisa melihat harapan yang selama ini tertahan. Artha, ucap Diana, suaranya bergetar penuh makna. Artha melihat istrinya yang mendekap bayi itu dengan naluri keibuan yang begitu kuat, lalu melihat lagi bayi malang yang tak berdaya itu. Ia menarik napas dalam-dalam, sebuah keputusan besar terlihat di matanya. Ia memandang Pak Joko. Terima kasih, Pak Joko. Anda telah melakukan hal yang benar. Tolong jangan bicarakan hal ini kepada siapapun dulu. Kami yang akan mengurusnya. Tentu, Pak Artha. Tentu saja, jawab Pak Joko sambil mengangguk cepat, lalu perlahan mengundurkan diri, meninggalkan keluarga baru yang tengah terbentuk di ambang pintu pada sebuah pagi yang penuh keajaiban dan rahasia. Pintu besar rumah nomor 27 tertutup perlahan, mengisolasi 3 penghuninya dari dunia luar yang masih diselimuti kabut dan rahasia. Di dalam, cahaya lampu kristal yang hangat menerangi ruang tamu yang megah, kontras dengan drama pilu yang baru saja terjadi di ambang pintunya. Suasana hening, hanya terdengar desahan napas dan detak jantung yang masih berdebar kencang. Diana masih berdiri di tengah ruangan, seperti patung yang terpaku. Bayi mungil itu terdekap erat di pelukannya, kepalanya yang kecil bersandar di bahunya. Ia tidak bergerak, seolah takut gerakan sekecil apapun akan membuat bayi ini menghilang, terbukti hanya sebagai mimpi indah yang kejam. Air matanya yang sempat membeku kini meleleh tanpa bisa dibendung, membasahi selimut tipis yang masih membungkus tubuh bayi itu. 10 tahun penantian, 10 tahun doa yang seolah tak terjawab, dan kini, sebuah kehidupan kecil hadir secara tak terduga di pelukannya. Artha mendekati istrinya, langkahnya berat penuh beban, tetapi matanya juga tidak lepas dari bayi itu. Ia meletakkan tangan besar dan hangatnya di punggung Diana, memberikan dukungan diam-diam. Diana, bisik Artha, suaranya serak, mencoba menembus keterpukauan istrinya. Kita harus melakukan sesuatu. Dia kedinginan. Dia mungkin lapar. Diana mengangguk pelan, tapi masih belum bisa berkata-kata. Ia akhirnya berjalan menuju sofa lembut yang besar dan duduk dengan hati-hati. Seolah bayi yang digendongnya terbuat dari kaca paling rapuh. Dengan jari-jari yang gemetar namun penuh kelembutan, ia mulai membuka lipatan selimut, mengungkap wajah bayi itu sepenuhnya. Lihatlah dia, Artha. Akhirnya Diana bisa berbicara, suaranya lirih dan penuh rasa takjub. Lihatlah hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang kecil sekali. Dia sangat cantik. Jarinya dengan sangat halus menyentuh pipi bayi yang kemerahan itu. Bayi itu mengerahkan bibirnya, mencari-cari sesuatu, membuat hati Diana meleleh. Artha duduk di samping istrinya, matanya juga takjub. Ia, seorang pengusaha tangguh yang biasa berhadapan dengan negosiasi jutaan dolar, kini merasa begitu kecil dan tidak berdaya di hadapan makhluk mungil ini. Sebuah emosi aneh, campuran antara rasa takut, tanggung jawab yang besar, dan sebuah kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan, membanjiri dirinya. Ya, gumam Artha, suaranya berat. Dia sangat sempurna. Ia mengulurkan jari telunjuknya, dan bayi itu secara reflektif menggenggamnya dengan erat. Kekuatan genggaman jari-jari mungil itu menyentuh sesuatu yang sangat dalam di hatinya. Dia kuat. Apa yang harus kita lakukan, Artha? Tanya Diana, memandang suaminya.
Matanya memancarkan harapan sekaligus kecemasan. Kita tidak bisa, maksudku. Kita harus melaporkannya, bukan? Kepada polisi? Atau panti asuhan? Arta menarik napas dalam-dalam. Pikirannya yang tajam sudah mulai bekerja, menganalisis segala kemungkinan. Ia melihat cara istrinya memandang bayi itu, cara tubuhnya secara naluriah melindungi bayi itu. Ia melihat cahaya yang telah lama hilang di mata Diana kembali bersinar. Dan ia merasakan hal yang sama dalam dirinya sendiri. Lapor? Ya, tentu saja. Tapi Arta berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Pertama-tama, kita harus memastikan dia baik-baik. Dia kedinginan. Dia butuh susu, popok bersih, dan tempat tidur yang hangat. Naluri bisnisnya mulai berbicara, tetapi kali ini diarahkan untuk menyelamatkan sebuah nyawa. Aku akan telepon Dokter Langit. Dia teman baik kita dan bisa dipercaya. Dia bisa memeriksa keadaan bayi ini dan merahasiakan ini untuk sementara. Diana mengangguk, lega bahwa suaminya mengambil alih. Iya, itu ide bagus. Ia kemudian memandang lagi bayi di pelukannya. Tapi, setelah itu, setelah kita tahu dia sehat, Arta menatap istrinya dalam-dalam. Ia tahu apa yang ada di pikiran Diana, karena hal yang sama juga ada di pikirannya. 10 tahun pernikahan mereka diwarnai oleh ruang sunyi di kamar bayi yang tak pernah terisi, oleh janji-janji dokter yang tak kunjung terwujud, oleh air mata Diana yang ia sembunyikan setiap kali melihat teman-teman mereka menggendong bayi mereka. Kita bisa merawatnya, Diana, kata Arta perlahan, suaranya penuh keyakinan yang dalam. Lihatlah dia. Dia datang kepada kita, bukan kepada tetangga kita, bukan kepada orang lain. Dia diletakkan di depan pagar kita. Itu bukan kebetulan. Harapan di mata Diana semakin bersinar. Kamu pikir, tapi bagaimana caranya? Proses adopsi itu rumit dan butuh waktu lama. Dan siapa ibunya? Bagaimana jika dia kembali? Catatan itu bilang, aku tak mampu. Diana, balas Arta, suaranya lebih tegas. Itu adalah suara keputusasaan. Dan kita punya kemampuan. Kita punya segalanya untuk memberinya kehidupan yang baik, pendidikan terbaik, cinta yang berlimpah. Ia menunduk, menatap bayi yang sudah tertidur pulas di pelukan Diana, kelelahan setelah menangis. Kita yang tidak bisa memberinya keturunan, tiba-tiba diberi sebuah anugerah. Ini adalah jawaban dari doa kita, Diana. Mungkin bukan dengan cara yang kita harapkan, tapi ini adalah jawabannya. Diana menarik napas dalam-dalam, air matanya kembali mengalir, tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan dan pengharapan. Ia mendekap bayi itu lebih erat lagi, mencium bau kepalanya yang harum. Abimanyu, bisik Diana tiba-tiba, memecah kesunyian. Abi mana? Arta terlihat bingung. Abimanyu, dari epos Mahabharata, seorang pahlawan yang perkasa, pemberani, dan berbudi luhur. Jelas Diana, matanya tidak lepas dari wajah bayi itu. Aku ingin memanggilnya Abimanyu. Abim, untuk pendeknya. Agar kelak dia tumbuh menjadi pahlawan dalam hidupnya sendiri. Arta tersenyum, sebuah senyum lega dan penuh cinta. Ia mengusap punggung tangan Diana yang sedang memeluk bayi itu. Abimanyu, itu nama yang bagus. Sangat bagus. Jadi, kita akan mencoba? Tanya Diana, masih mencari kepastian terakhir. Kita akan merawatnya? Menjadi orang tuanya? Arta mengangguk. Tekadnya sudah bulat. Ya, Diana. Kita akan merawatnya. Kita akan menjadi ayah dan ibunya. Aku akan urus semuanya. Dokter, hukum, semuanya. Percayalah padaku. Diana akhirnya membiarkan senyum lebar merekah di wajahnya. Ia memandang suaminya dengan penuh cinta dan rasa syukur, lalu kembali memandang bayi, anak mereka, Abim, yang tertidur dengan tenang,
seolah sudah merasa aman dan dicintai untuk pertama kalinya sejak ia lahir. Di ruang tamu yang megah itu, sebuah keluarga baru saja lahir, dibangun di atas fondasi keputusasaan orang lain, namun disemen oleh cinta, harapan, dan sebuah keyakinan bahwa ini adalah takdir. Hari-hari berikutnya di rumah nomor 27 berlangsung dalam sebuah pusaran aktivitas yang penuh dengan tujuan baru. Suasana rumah yang sebelumnya seringkali hening dan terasa terlalu luas, kini dipenuhi oleh desisan lembut mesin sterilisasi botol, tangisan kecil yang segera direspons dengan cepat, dan aroma harum bedak bayi. Setiap sudut seakan menghirup kehidupan baru, dihidupkan oleh kehadiran seorang bayi mungil yang telah menjadi pusat alam semesta bagi Arta dan Diana. Diana, yang sebelumnya menghabiskan hari dengan kurasi karya seni atau acara amal, kini sepenuhnya terserap dalam peran barunya. Ia belajar cara memandikan bayi dengan suhu air yang tepat, mengganti popok dengan cekatan, dan menyuapi susu formula dengan penuh kesabaran. Setiap gerakan awalnya kikuk, dibimbing oleh buku-buku parenting dan saran dari dokter langit, tetapi, kuai, cepat, digantikan oleh naluri keibuan yang alami. Wajahnya yang seringkali terlihat lelah namun selalu bersinar dengan kebahagiaan yang tak terbendung. Arta, di sisi lain, menjalankan perannya dengan cara yang berbeda. Kekuatan dan pengaruhnya diarahkan untuk memastikan masa depan Abim aman dan terjamin. Di ruang kerjanya yang elegan, ia tidak hanya membahas merger dan akuisisi, tetapi juga melakukan panggilan telepon yang sangat rahasia dan penting. Suatu malam, setelah memastikan Abim tertidur pulas di box barunya yang mewah, Arta dan Diana duduk berdua di ruang keluarga. Sebuah laptop terbuka di meja rendah di depan mereka. "Diana, kita perlu bicara serius," kata Arta, suaranya rendah namun tegas. Ia menatap istrinya, matanya menunjukkan keseriusan yang dalam. "Tentang status Abim, tentang masa depannya di sini, bersama kita." Diana menghela napas, tangannya memutar-mutar gelas tehnya. "Aku tahu. Aku terus memikirkan itu. Aku takut, Arta. Takut suatu hari nanti seseorang akan datang dan mengambilnya dari kita." Suaranya bergetar. "Itu tidak akan terjadi," sahut Arta dengan keyakinan penuh. Ia memajukan tubuhnya. "Aku sudah berbicara dengan pengacara kita, Bapak Gunawan, dan juga dengan beberapa kenalan di pengadilan." Diana mengangkat alisnya. "Kenalan?" Arta mengangguk. Ekspresinya sedikit misterius. "Ini harus ditangani dengan sangat hati-hati dan sangat cepat. Kita tidak bisa melalui proses normal, Diana. Itu akan memakan waktu terlalu lama dan menarik terlalu banyak perhatian. Pertanyaan tentang orang tua kandungnya akan selalu menjadi ancaman." "Jadi, apa yang kamu usulkan?" tanya Diana, penasaran dan cemas. "Kita akan menciptakan realitas baru untuk Abim," jelas Arta. "Dokumen-dokumen yang diperlukan, akta kelahiran, surat keterangan medis, semuanya akan diurus. Dokter Langit sudah setuju untuk menjadi saksi dan memberikan pernyataan yang diperlukan. Dia akan menyatakan bahwa Diana melahirkan secara privat di rumah sakit kecil milik temannya di luar kota, untuk menghindari publisitas." Diana terkesiap. "Tapi itu berbohong, Arta. Ini untuk melindunginya." "Diana," balas Arta, suaranya sedikit meninggi sebelum kemudian mengambil napas dan menurunkan volumenya lagi. "Ini untuk memastikan tidak ada yang bisa mempertanyakan hak kita atasnya. Untuk memastikan dia bisa mewarisi nama kita, bisnis kita, segalanya. Untuk memastikan dia tidak akan pernah disebut sebagai anak angkat atau anak pungut. Dia akan menjadi Abimanyu Wiratama, putra kandung kita di mata hukum dan dunia." Dia menjangkau dan memegang tangan Diana. "Kadang-kadang, untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga, kita harus membungkusnya dengan dinding yang kokoh. Bahkan jika dinding itu terbuat dari rahasia." Diana menatap suaminya. Konflik terlihat di matanya. Ia adalah wanita yang jujur dan taat hukum. Tapi kemudian, pandangannya tertuju pada monitor laptop, di mana Bapak Gunawan telah mengirimkan draft pertama akta kelahiran. Tertulis jelas di sana, nama anak, Abimanyu Wiratama. Nama ayah, Arta Wiratama. Nama ibu, Diana Wiratama. Tempat lahir, Klinik Bunda Sejahtera, Batu, Malang.
Jantungnya berdebar kencang. Melihat nama mereka tercetak sebagai orang tua kandung Abim, adalah sebuah impian yang menjadi kenyataan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Apakah ini aman? Bisik Diana, suaranya hampir tidak terdengar. Aman, jawab Arta meyakinkan. Bapak Gunawan adalah yang terbaik dalam bidangnya. Dan kenalan-kenalan saya akan memastikan prosesnya berjalan lancar tanpa pertanyaan yang tidak perlu. Dalam waktu seminggu, Abim akan secara resmi menjadi anak kita. Selamanya. Diam untuk beberapa saat, Diana akhirnya mengangguk pelan. Rasa takut kehilangan Abim mengalahkan segala keraguannya. Baiklah, katanya, suaranya bergetar namun penuh tekad. Lakukan apa yang harus dilakukan. Untuk Abim. Untuk Abim, ulang Arta, memencet tangan istrinya. 2 minggu kemudian, sebuah dokumen resmi dengan lambang negara dan berbagai stempel basah tiba di rumah mereka. Arta membukanya dengan hikmat. Di sana, tertempel foto kecil Abim yang baru saja diambil, tersenyum lebar. Diana berdiri di samping suaminya. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Ini dia, sayang, kata Arta, suaranya penuh emosi. Putra kita, Abimanyu Wiratama. Secara hukum, dan dalam hati kita, dia sekarang sepenuhnya milik kita. Diana mengambil akta itu, membacanya berulang-ulang, seolah tidak percaya. Abimanyu Wiratama. Ia membisikkan nama itu, merasakan setiap suku katanya. Anak kita. Ia memandang Arta, senyumnya merekah melalui air mata. Dia adalah pahlawan kita, Arta. Dia telah menyelamatkan kita dari kesunyian. Arta memeluk istrinya erat. Dan kita akan menjadikannya seorang pahlawan. Kita akan memberinya segalanya. Cinta, pendidikan, dan warisan yang layak ia perjuangkan. Mereka berjalan berpelukan menuju kamar bayi. Abim terbangun dan sedang memainkan jari-jari kakinya. Melihat orang tuanya, ia mengeluarkan suara sio yang lucu dan senyum tanpa gigi yang membuat dunia mereka terasa lengkap. Selamat datang di keluarga, nak, bisik Arta, mengusap kepala bayi itu dengan lembut. Kami berjanji akan mencintaimu selamanya, Abimanyu, tambah Diana, mencium keningnya. Pada saat itu, di mata hukum dan dalam dinding rumah mewah itu, Abimanyu adalah putra kandung mereka. Dinding rahasia yang kokoh telah dibangun, melindungi masa depannya, mengubur masa lalunya yang kelam dalam kabut sebuah pagi buta. Mereka percaya itu untuk kebaikan semua pihak, terutama untuk sang pahlawan kecil mereka, Abim. Sementara cahaya dan kebahagiaan membanjiri rumah megah di Taman Permata, di sebuah sudut lain kota, kegelapan dan penyesalan yang menusuk menyelimuti sebuah kamar kontrakan yang sempit dan lembab. Kamar itu hanya diisi oleh sebuah dipan tua, lemari pakaian yang catnya mengelupas, dan sebuah meja kecil tempat sebuah kompor porto dan beberapa peralatan makan sederhana bersandar. Udara terasa pengap, terperangkap di antara dinding-dinding yang seolah ikut merasakan kepedihan penghuninya. Sari, wanita muda berusia 18 tahun dengan mata yang dulu penuh cahaya, kini redup oleh air mata dan kelelahan, duduk terpaku di tepi dipan. Tangannya menggenggam erat sehelai foto USG yang sudah usang dan lecek. Foto itu menunjukkan bayangan kecil, sebuah kehidupan yang pernah ia kandung dengan penuh harapan sekaligus ketakutan. Sekarang, hanya tinggal kenangan yang menghantuinya setiap detik. Maafkan ibu, nak, bisiknya kepada foto itu. Suaranya parau dan hancur. Ibu tidak punya pilihan. Ibu tidak kuat. Air mata yang tak pernah benar-benar kering kembali mengalir, membasahi foto yang ia peluk itu. Kenangan akan peristiwa beberapa hari yang lalu menyiksa pikirannya. Bayangan itu berulang seperti film yang diputar berulang-ulang. Setiap adegannya lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ia mengenang bagaimana ia berjalan tertatih-tatih di tengah kabut pagi buta itu. Keranjang anyaman rotan, hadiah dari ibunya dulu, terasa begitu berat di tangannya, seberat dosa yang ia pikul. Setiap langkahnya menuju kompleks mewah itu seperti berjalan menuju tiang gantungan. Detak jantungnya berdebar kencang, menyesaki tenggorokannya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tolong, Tuhan. Ia terus mengulang dalam hati, sebuah doa yang putus asa. Berilah dia kehidupan yang lebih baik. Jangan biarkan dia menderita seperti aku. Ia teringat bagaimana ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar, melihat dari kejauhan saat seorang satpam menemukan keranjang itu.
Jantungnya seakan berhenti ketika satpam itu mengangkatnya dan membawanya masuk ke dalam rumah megah nomor 27. Sebagian dari dirinya ingin berlari, merebut kembali anaknya, menariknya kembali ke pelukannya. Tapi, Ling Ye Bufen, sebagian lain, dari dirinya, bagian yang dicekik oleh rasa takut dan ketidakberdayaan, membuat kakinya membeku. Kau tidak bisa memberinya apa-apa, Sari. Hardiknya pada diri sendiri, suara hatinya penuh dengan cercaan. Kau bahkan tidak bisa membeli susu formula yang cukup. Kau mau dia jadi apa? Hidup susah sepertimu. Dia jatuh berlutut di tanah, tubuhnya menggigil hebat, terkoyak antara naluri keibuan dan kenyataan pahit yang menghancurkannya. Keputusan itu telah dibuat. Titik tidak bisa kembali telah terlampaui. Kini, yang tersisa hanyalah kehampaan yang begitu dalam, lebih menyiksa dari rasa lapar atau dinginnya malam. Kenapa, Rendra? Kenapa kau tinggalkan aku sendiri? Keluhnya kepada kekasih gelapnya, pria yang telah menjanjikan dunia tetapi menghilang begitu tahu ia hamil. Pria yang sudah berkeluarga itu telah meninggalkannya sendirian. Terperangkap dalam skandal dan aib yang akan menghancurkan keluarganya yang sederhana jika diketahui. Ibunya, seorang janda yang bekerja keras sebagai pembantu, bahkan tidak tahu tentang kehamilannya. Sari terlalu takut untuk mengatakannya, terlalu malu. Ia pergi ke kota lain untuk melahirkan, menggunakan sedikit tabungan yang ia kumpulkan dengan susah payah. Kini, ia kembali dengan tangan hampa, dan luka yang tidak akan pernah sembuh. Haruskah aku mencari tahu? Ia bergumam pada diri sendiri, memandangi langit-langit kamar yang bocor. Haruskah aku pergi ke rumah itu, mengetuk pintunya, dan meminta mereka memperbolehkanku melihatnya? Hanya sekali saja. Tapi bayangan akan pintu megah itu, satpam yang berjaga, dan orang-orang kaya di dalamnya membuatnya ciut. Mereka akan mengusirku, pikirnya. Mereka akan marah. Mereka akan berpikir aku ingin memeras atau merebutnya kembali. Dan mungkin mereka benar. Karena di lubuk hatinya yang paling dalam, ia memang ingin merebutnya kembali. Tidak, ia akhirnya memutuskan, menundukkan kepalanya dalam kekalahan. Dia lebih baik di sana. Dia akan menjadi anak orang kaya. Dia akan sekolah tinggi, makan enak, punya masa depan, segala yang tidak bisa ibu berikan padamu. Dia merangkul bantalnya, mencoba membayangkan itu adalah tubuh bayinya yang hangat. Tapi yang ia rasakan hanyalah dingin dan kosong. Tangisnya pecah lagi, lebih keras dari sebelumnya. Sebuah ratapan seorang ibu yang kehilangan anaknya, sebuah kesedihan yang tidak terdengar oleh dunia di luar kamar kontrakannya yang sunyi. Dengarkan ibu, nak, dimanapun kau berada, bisiknya ke dalam bantal, suaranya tertahan. Ibu mencintaimu. Ibu akan selalu mencintaimu. Suatu hari nanti, ketika kau sudah besar, mungkin kita akan bertemu lagi. Dan ibu harap, kau bisa memaafkan ibu. Malam itu, Sari tertidur dalam kelelahan dan keputusasaan, masih memeluk erat foto USG-nya. Di rumah megah Taman Permata, Abimanyu tidur nyenyak dalam boksnya yang mahal, dikelilingi oleh mainan dan kasih sayang. Dua dunia yang terpisah oleh jurang ekonomi dan takdir, dihubungkan oleh sebuah rahasia dan rasa kehilangan yang hanya dirasakan sepenuhnya oleh satu orang. Seorang gadis muda bernama Sari, yang hancur karena terpaksa melepas bagian dari jiwanya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, diisi oleh dera pertumbuhan seorang anak laki-laki yang dicintai sepenuh hati. Rumah megah nomor 27 di Taman Permata telah bertransformasi dari sebuah istana yang sunyi menjadi taman bermain yang hidup dan penuh tawa. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Coretan pensil warna pertama di dinding dapur, yang membuat Diana tertawa alih-alih marah. Jejak kaki kecil yang basah setelah berlarian dari kolam renang, dan tumpukan buku cerita yang selalu dibacakan sebelum tidur. Abimanyu Wiratama, atau Abim yang sekarang berusia 5 tahun, adalah pusat dari segala kehidupan di rumah itu. Ia bukan lagi bayi mungil yang ditemukan dalam keranjang, melainkan seorang anak laki-laki yang periang, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Wajahnya yang tampan mewarisi sorot mata tajam Artha dan senyum manis Diana, sebuah kebetulan yang sering mereka syukuri dalam diam. Rambutnya yang hitam pekat biasanya berantakan setelah ia menghabiskan hari untuk menjelajah dunianya, yaitu taman belakang rumah yang luas. Suatu sore yang cerah, Diana duduk di teras belakang, menikmati tehnya sambil mengawasi Abim yang sedang asyik menggali di hamparan pasir khususnya dengan skop mainan berwarna merah.
Ibu, lihat, aku bisa buat gunung, teriak Abim dengan semangat. Wajahnya penuh konsentrasi dan kotor oleh pasir. Diana tersenyum lembut. Hatinya hangat. Wah, hebat sekali, sayang. Itu gunung yang sangat besar. Nanti bisa ibu pasang bendera di atasnya. Abim mengangguk antusias. Bendera warna pelangi, Bu. Ia lalu berdiri, lari kecil menghampiri Diana, meninggalkan jejak pasir di lantai kayu yang mengilat. Ibu, nanti kalau gunungnya sudah jadi, boleh tidak Abim ajak teman-teman main ke sini? Kevin bilang dia punya istana pasir di rumahnya, tapi pasti tidak sebesar punya Abim. Diana membelai rambut Abim yang berantakan. Tentu saja boleh, Nak. Tapi ingat, kita harus merapikan mainannya setelah selesai, ya? Seperti yang selalu ibu bilang. Bersih-bersih adalah tanggung jawab, seru Abim dengan hafal, mengulangi mantra yang selalu diajarkan Diana. Lalu, matanya yang berbinar tiba-tiba sedikit redup. Ibu, Kevin kemarin bilang, Abim mirip sekali sama ayah. Dia bilang, Abim punya hidung seperti hidung ayah. Itu benar, Bu. Diana sedikit terhenyak, tetapi segera menyembunyikan kejengahannya dengan senyuman. Pertanyaan seperti ini mulai muncul lebih sering seiring Abim tumbuh, dan mulai membandingkan diri dengan teman-temannya. Setiap anak adalah perpaduan unik dari ayah dan ibunya. Sayang, kadang mirip ayahnya di bagian tertentu, kadang mirip ibunya. Kamu adalah perpaduan terbaik dari ayah dan ibu. Jawaban itu telah ia latih, namun tetap saja, setiap kali mengatakannya, ada secuil rasa bersalah yang menyelinap. Tapi Kevin juga bilang, matanya mirip matanya mamanya. Kalau Abim, mata Abim mirip siapa? Tanya Abim lagi, polos, sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Diana. Diana menatap mata Abim, mata yang hitam dan berbinar-binar. Ia teringat pada mata Sari, yang juga hitam dan dalam, yang ia lihat sekilas dalam file data karyawan. Jantungnya berdesir. Matamu mirip dengan mata nenekmu, ibunya ibu, katanya, sedikit berbohong untuk melindungi rahasia yang semakin berat dipikul. Nenek juga punya mata yang sangat indah dan berbinar seperti itu. Abim tampak puas dengan jawaban itu. Oh, gumamnya. Lalu, tiba-tiba ia memeluk Diana erat-erat. Terserah deh mirip siapa. Yang penting Abim anaknya ayah dan ibu. Pelukan itu menusuk langsung ke jantung Diana. Rasanya seperti mendapatkan pengampunan sekaligus tuduhan. Benar, sayang, bisiknya, suaranya sedikit serak. Kamu adalah anak kami. Anak satu-satunya dan yang paling kami cintai. Ibu, nanti malam ayah pulang kan? Abim mau cerita tentang gunung pasir ini. Ujar Abim, sudah kembali ceria. Tentu, sayang. Ayah pasti tidak sabar mendengarnya. Malam harinya, setelah Abim tertidur dengan pulas, Diana menemui Artha di ruang kerjanya. Wajahnya terlihat letih dan dipenuhi kekhawatiran. Artha, kita harus bicara, katanya, duduk di hadapan meja suaminya. Artha meletakkan dokumen yang sedang dibacanya. Ada apa, sayang? Abim baik-baik saja. Abim baik-baik saja. Tapi, tadi dia bertanya lagi, tentang siapa yang dia miripi. Dia bilang temannya bilang dia mirip kamu. Ujar Diana, menarik napas dalam. Artha, dia mulai bertanya-tanya. Dia akan terus bertanya seiring dia besar. Apa yang akan kita katakan ketika dia bertanya tentang foto kehamilan ibu? Atau tentang proses kelahirannya? Kita tidak punya satu pun foto itu. Artha menghela napas, mengusap-usap pelipisnya. Kita akan menyeberangi jembatan itu ketika kita sampai di sana, Diana. Untuk saat ini, kita beri dia jawaban yang umum. Dia masih terlalu kecil untuk memahami kompleksitasnya. Tapi sampai kapan, Artha? Rahasia ini terkadang terasa sangat berat. Aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini, tapi setiap kali dia memanggilku, Ibu, dengan begitu tulus, aku merasa seperti penipu. Keluh Diana, air mata mulai menitik di pipinya. Artha beranjak dari kursinya dan mendekati istrinya, berlutut di depannya. Kamu bukan penipu, Diana. Kamu adalah ibunya. Kamu yang bangun tengah malam ketika dia demam.
Kamu yang mengajarinya membaca. Kamu yang mendengarkan semua cerita dan keluh kesahnya. Darah dan gen mungkin menentukan banyak hal, tetapi yang membuat seorang ibu adalah cinta dan pengorbanan. Dan kamu telah memberikan itu semua, berlipat ganda. Dia memegang tangan Diana. Kita melakukan ini untuknya. Untuk melindunginya dari rasa malu, dari pertanyaan menyakitkan tentang siapa dirinya sebenarnya, dari masa lalu yang kelam. Kita memberinya identitas yang kuat, sebuah fondasi yang kokoh untuk tumbuh. Itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan. Diana mengangguk, mencoba menyerap keyakinan dari suaminya. Aku tahu. Terkadang aku takut suatu hari nanti kebenaran ini akan jatuh di atas kepala kita seperti batu bata. Itu tidak akan terjadi, tegas Arta. Kita telah mengurus segalanya dengan sangat hati-hati. Yang perlu kita fokuskan sekarang adalah membesarkannya menjadi anak yang baik, sehat, dan bahagia. Lihatlah dia, Diana. Lihatlah betapa bahagianya dia. Itu adalah bukti bahwa kita melakukan hal yang benar. Pandangan Diana tertuju pada monitor komputer Arta, yang menampilkan screensaver foto Abim sedang tertawa lebar di atas ayunan. Senyum itu, tawa itu, adalah segalanya. Ia menarik napas dalam dan mengusap air matanya. Kamu benar, katanya, suaranya lebih kuat. Dia bahagia. Itu yang terpenting. Mereka berdua kemudian pergi ke kamar Abim. Bocah itu tertidur pulas, memeluk boneka beruang kesayangannya. Pipinya yang tembam terlihat merah karena panasnya selimut. Diana membetulkan selimutnya dan mencium keningnya dengan lembut. Tidur nyenyak, pahlawan kecil ibu, bisiknya. Kita akan selalu melindungimu, nak, tambah Arta dengan suara rendah. Mereka meninggalkan kamar dengan hati yang sedikit lebih ringan, tetapi bayangan rahasia itu tetap ada, menggantung di langit-langit rumah mewah mereka, menunggu untuk dihadapi suatu hari nanti. Untuk saat ini, cinta mereka pada Abim adalah pelindung yang mereka andalkan. Kantor pusat Wiratama Group, sebuah pencakar langit yang menjulang megah di distrik bisnis kota, adalah dunia lain bagi Abim. Sejak ia bisa berjalan, Arta sering membawanya ke kantor, awalnya sebagai cara untuk menghabiskan waktu bersama, tetapi kemudian menjadi sebuah ritual yang dinanti-nantikan kedua belah pihak. Bagi Arta, ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan putranya pada warisan yang suatu hari nanti akan ia pimpin. Bagi Abim, yang kini berusia 6 tahun dan semakin penuh energi, kantor ayahnya adalah taman bermain yang penuh dengan lorong-lorong panjang untuk dijelajahi, kursi putar untuk diputar-putar, dan orang-orang dewasa yang selalu menyapanya dengan ramah. Suatu Sabtu pagi, Arta membawa Abim ke kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan mendadak. Abim, dengan ransel kecil berisi buku mewarnai dan mainannya, duduk dengan manis di sofa besar di ruang ayahnya, tetapi matanya yang jelalati sudah menjelajahi setiap sudut ruangan, mencari petualangan. Ayah harus rapat sebentar dengan Pak Gunawan di ruang conference. Ya, nak, kamu tunggu di sini. Sudah janji, tidak boleh keluar dari ruangan ini. Instruksi Arta sambil merapikan dasinya di cermin. Iya, ayah. Abim akan gambar. Jawab Abim patuh. Sudah mengeluarkan buku gambarnya dan krayon. Tapi begitu pintu tertutup, rasa penasaran mengambil alih. Setelah beberapa menit menggambar, ia memutuskan untuk melihat-lihat sebentar saja. Ia melongo ke koridor yang sepi karena hari libur. Seorang office boy yang sedang membersihkan memberinya senyum. Halo, Mas Abim. Mau kemana? Jalan-jalan, jawab Abim percaya diri. Ia pun berjalan menyusuri koridor yang familiar, menuju satu tujuan yang selalu ada di pikirannya. Divisi administrasi, tepatnya meja kerja Ibu Sari. Sari, yang sedang menyelesaikan laporan akhir bulan, terkejut ketika melihat sesosok kecil muncul di balik partisi mejanya. Abim, ini hari Sabtu. Loh, kenapa kesini? Tanyanya. Wajahnya langsung bersinar tanpa disadari. Ayah, ada rapat. Abim bosan, keluh Abim. Lalu pandangannya langsung jatuh pada laci tengah meja Sari. Matanya berbinar penuh harapan. Ibu Sari ada. Permennya hari ini. Sari tidak bisa menahan senyum. Sebuah ritual rahasia telah terbentuk antara mereka. Sejak kunjungan pertama Abim bertahun-tahun lalu, Sari selalu menyimpan persediaan permen coklat merek tertentu yang diketahui sebagai kesukaan Abim.
Itu adalah caranya yang sederhana dan tidak mencolok untuk memberikan sedikit kasih sayang, sebuah penghubung rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Tentu saja ada, bisik Sari dengan ekspresi bermain-main, seolah membocorkan rahasia besar. Ia membuka laci itu dan mengeluarkan sebungkus permen coklat kecil. Tapi ini harus jadi rahasia kita, ya? Jangan bilang-bilang sama yang lain, nanti pada iri. Abim mengangguk sungguh-sungguh. Matanya berseri-seri. Janji. Rahasia. Ia menerima permen itu dengan kedua tangan, seperti menerima hadiah yang sangat berharga. Makasih, Ibu Sari. Ia merobek bungkusnya dan memasukkan satu permen ke dalam mulutnya. Enak. Sari memandanginya, hatinya meleleh dan sekaligus tersiksa. Setiap kunjungan seperti ini adalah berkah dan kutukan. Melihatnya tumbuh dengan sehat dan ceria adalah segalanya, tetapi juga mengingatkannya pada setiap momen yang terlewat, setiap pelukan yang tidak bisa diberikan. Abim lagi gambar apa? Tanya Sari, berusaha mengalihkan perasaan hatinya. Gambar istana, jawab Abim dengan mulut penuh coklat. Ayah bilang, nanti Abim boleh bikin rumah pohon di belakang rumah. Sebesar istana. Wah, hebat sekali, puji Sari, tersenyum. Pasti seru sekali. Ibu Sari dulu juga suka naik pohon, tapi pohon mangga, bukan rumah pohon. Benarkah? Tanya Abim, tertarik. Ibu Sari berani? Tidak takut jatuh? Dulu sih berani. Sekarang mungkin sudah tidak lagi, jawab Sari sambil tertawa kecil. Percakapan ringan ini, bagi Sari, lebih berharga dari apapun. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Itu adalah langkah Arta. Wajah Sari sedikit panik. Cepat, Abim. Bungkus permennya. Ayahmu datang. Abim dengan cepat menyembunyikan bungkus permen di saku celananya dan mengunyah dengan cepat. Arta muncul di balik partisi, terlihat sedikit khawatir. Abim. Ayah bilang tunggu di ruangan ayah, tegur Arta, namun nada suaranya lebih lelah daripada marah. Maaf, ayah. Abim cuma mau bilang halo sama Ibu Sari, jawab Abim polos. Arta memandang Sari, dan untuk sesaat, matanya menyipit sedikit. Ada sesuatu dalam cara Sari memandang Abim, sesuatu yang lebih dari sekedar kekaguman karyawan pada anak bos. Itu adalah kelembutan yang mendalam, hampir maternal. Terima kasih sudah menemani Abim, Sari, ucap Arta, nada suaranya datar namun waspada. Sama-sama, Pak Arta. Abim anak yang baik dan pintar, jawab Sari, segera menundukkan pandangannya ke komputernya, berusaha tampak sibuk dan profesional. Ayo, nak, kita pulang. Ibu sudah menunggu untuk makan siang, kata Arta pada Abim. Dah, Ibu Sari. Makasih untuk. Abim hampir saja mengatakan, permen, tapi ia menangkap pandangan Sari yang memberikan isyarat halus. Untuk obrolannya. Ia menyelesaikan kalimatnya dengan cepat. Sari tersenyum lega. Sama-sama, Abim. Hati-hati ya. Arta menggandeng tangan Abim dan membawanya pergi. Saat berjalan menyusuri koridor, Arta bertanya, Ibu Sari baik ya, sama Abim? Sangat baik, seru Abim antusias. Selalu baik. Suka kasih, suka ngobrol sama Abim. Arta hanya mengangguk. Tetapi sebuah benih kecurigaan mulai tertanam di pikirannya. Itu bukan pertama kalinya ia melihat interaksi antara Sari dan Abim. Selalu ada kehangatan yang berlebihan, perhatian yang khusus. Sebuah pengamatan yang akan ia simpan untuk dirinya sendiri, untuk saat ini. Sementara itu, di belakang mereka, Sari berdiri di tempatnya, menatap kosong lorong tempat Abim menghilang. Tangannya masih memegang pena, tetapi hatinya pergi bersama bocah laki yang tak bisa ia akui sebagai anaknya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha meredakan desiran emosi yang selalu mengikuti setiap pertemuan singkat mereka. Itu adalah hubungan yang aneh dan menyakitkan. Seorang ibu yang hanya bisa menunjukkan cintanya melalui sebungkus permen coklat rahasia, dan seorang anak yang sama sekali tidak menyadari bahwa wanita di balik meja itu memandangnya dengan mata yang sama seperti ibunya sendiri di rumah. Kantor Wiratama Group pada hari kerja adalah mesin yang bergemuruh, penuh dengan energi, deadline, dan ambisi. Namun, di balik efisiensi dan profesionalisme,
mengalir sebuah undercurrent, arus bawah yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup peka. Dan arus itu berpusat pada interaksi antara seorang anak bos yang berusia 6 tahun dan seorang karyawati muda di divisi administrasi. Seiring Abim semakin sering mengunjungi kantor, ritualnya dengan Sari menjadi lebih dari sekadar pemberian permen. Ia mulai melihat meja Sari sebagai tempat persinggahan yang wajib. Terkadang ia menunjukkan gambar yang baru dibuatnya, terkadang bercerita tentang nilai ulangannya yang bagus, atau sekadar duduk di kursi tambahan di sebelah Sari, merasa nyaman dengan kehadirannya yang tenang. Suatu hari, di sebuah acara keluarga perusahaan, sebuah pesta kecil di aula kantor untuk merayakan pencapaian target triwulan, Abim, yang mengenakan setelan kecil yang lucu, berlarian dengan anak-anak karyawan lainnya. Diana dan Arta sibuk menerima ucapan selamat dari para direktur. Dari kejauhan, di dekat meja prasmanan, Sari berdiri bersama beberapa rekan kerjanya. Namun, matanya tidak pernah lepas dari Abim. Saat Abim tersandung karpet dan hampir jatuh, Sari langsung melangkah maju, tangannya terangkat refleks, sebelum akhirnya berhenti ketika melihat Diana sudah dengan sigap menangkapnya. "Hati-hati, sayang!" seru Diana, membetulkan kerah baju Abim. "Ibu Sari juga mau menolong Abim," ujar Abim polos, menunjuk ke arah Sari yang masih berdiri dengan kaku, tangannya separuh terangkat. Semua mata, termasuk Diana dan Arta, beralih ke Sari. Suasana menjadi canggung selama beberapa detik. Sari tersipu malu, dengan cepat menurunkan tangannya dan berusaha tertawa ringan. "Ah, iya, refleks saja, Bu. Takut Mas Abim jatuh." Ia meraih gelasnya dan minum, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Diana memandangnya dengan senyum tipis, namun matanya menyelidik. "Terima kasih, Sari. Sangat perhatian." "Sama-sama, Bu," jawab Sari, suaranya sedikit bergetar. Arta, yang menyaksikan kejadian itu, mendekati istrinya. "Dia memang selalu sangat atentif pada Abim," bisiknya pada Diana, nada suaranya datar namun bermakna. "Aku juga menyadarinya," jawab Diana dengan suara rendah. Matanya masih memperhatikan Sari yang sekarang pura-pura sibuk berbicara dengan rekan kerjanya. "Terkadang berlebihan. Seperti tadi. Aku sudah memperhatikannya sejak lama. Aku Arta. Setiap kali Abim datang, dia selalu yang pertama menyapa, selalu punya waktu untuknya, selalu punya permen atau sesuatu untuk diberikan." Ia menghela napas. "Awalnya kupikir hanya kekaguman biasa. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Cara dia memandang Abim." Diana menatap suaminya. Kekhawatiran mulai menggelayuti wajahnya. "Apa maksudmu?" "Aku tidak bisa menjelaskannya," kata Arta, menggeleng. "Tapi itu bukan pandangan seorang karyawan kepada anak bos. Itu lebih personal, lebih dalam. Seperti kebanggaan seorang ibu." Diana terkesiap. "Arta, jangan bilang begitu. Itu hanya karena dia mungkin menyukai anak-anak. Atau mungkin karena Abim anak yang manis." "Mungkin," gumam Arta, tidak terdengar yakin. "Tapi instingku berkata lain." Sementara itu, di sisi lain ruangan, salah satu rekan Sari, Lina, juga memberinya komentar. "Wah, Sari, kamu tadi kayaknya mau nyelamatin pangeran kecil kita ya? Refleks banget," candanya. Sari tersenyum kecut. "Iya, soalnya dia lucu banget kan. Jadi khawatir aja kalau sampai jatuh." Lina mendekat, menurunkan suaranya. "Jujur, ya, Sar, kamu emang perhatian banget sama si Abim. Setiap dia dateng, kamu kayaknya selalu excited. Kayaknya kamu lebih mewek sama dia daripada sama anak-anak lain di sini." Sari merasa darahnya mengalir deras. Ia berusaha tetap tenang. "Ah, masa sih? Cuma kebetulan aja dia sering lewat meja aku. Jadi ya, deket gitu." Lina mendengus, tidak sepenuhnya percaya. "Ya udah deh. Tapi hati-hati aja. Jangan sampai salah sangka. Nanti dikira kamu mau cari muka sama bos atau something." Peringatan itu membuat Sari semakin cemas. Ia tahu dirinya tidak bisa mengendalikan ekspresi dan perasaannya setiap kali melihat Abim. Setiap senyum Abim adalah obat bagi jiwanya yang terluka,
Setiap tawanya adalah musik yang menutupi kesedihannya. Tapi itu juga merupakan risiko terbesar. Ia memandang lagi ke arah Abim, yang sekarang sedang asyik mendengarkan ayahnya berbicara. Arta kebetulan juga menoleh ke arahnya. Pandangan mereka bertemu selama sepersekian detik. Arta mengangguk singkat, lalu memalingkan muka. Namun, dalam pandangan singkat itu, Sari melihat sesuatu. Sebuah pertanyaan, sebuah kewaspadaan. Jantung Sari berdebar kencang. Apakah mereka mulai curiga? Apakah sikapnya yang tidak bisa disembunyikan telah membangkitkan kecurigaan? Ketakutan yang lama terpendam kembali menghantuinya. Jika mereka tahu, jika mereka menyadari siapa dirinya sebenarnya, ia bisa kehilangan segalanya. Pekerjaannya, aksesnya untuk melihat Abim, bahkan mungkin membuatnya menghadapi tuntutan hukum. Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang hampir berharap mereka tahu. Berharap bahwa suatu hari nanti, rahasia ini akan terbongkar dan ia bisa bebas dari beban ini. Bebas untuk mencintai anaknya secara terbuka, bahkan jika hanya sedikit. Dilema itu merobeknya dari dalam. Ia harus lebih berhati-hati. Tapi bagaimana mungkin ia bersikap biasa saja pada cahaya matanya sendiri? Bagaimana mungkin ia menyembunyikan kebanggaan yang membara di dadanya setiap kali Abim mencapai sesuatu? Atau kasih sayang yang menggumpal ketika melihatnya tertidur lelap di sofa ayahnya setelah bermain seharian? Pesta terus berlanjut dengan tawa dan obrolan. Tetapi bagi Sari, suara-suara itu seperti teredam. Ia terjebak dalam pikirannya sendiri, dalam penjara rahasia yang ia ciptakan. Ia memandang Abim sekali lagi, anaknya, yang tertawa lepas tanpa beban, tanpa mengetahui bahwa ada seorang wanita yang memandangnya dengan mata yang penuh air mata, kebanggaan, dan rasa sakit yang tak terucapkan. Pandangan yang berbeda itu, yang mulai ditangkap oleh orang lain, adalah satu-satunya cara baginya untuk mengatakan, "Itu anakku," tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan itu adalah beban terberat yang harus dipikulnya. Usia 7 tahun membawa perubahan halus dalam diri Abim. Ia bukan lagi balita yang mudah dialihkan perhatiannya dengan permainan atau camilan. Pikirannya mulai menjelajahi dunia dengan cara yang lebih dalam, menghubungkan titik-titik, mengamati perbedaan, dan, yang paling menakutkan bagi Diana, mulai mengajukan pertanyaan yang semakin sulit dijawab. Suatu sore yang tenang, mereka berdua duduk di gazebo belakang rumah. Abim sedang asyik menyusun balok-balok kayunya menjadi sebuah menara yang rumit, sementara Diana membaca novel. Namun, konsentrasi Diana terusik oleh keheningan Abim yang tidak biasa. Ia biasanya bersenandung atau berceloteh saat bermain. "Ibu," tiba-tiba Abim berbicara, tanpa mengangkat pandangannya dari menaranya. Suaranya kecil, penuh dengan konsentrasi pada pertanyaannya sendiri. Kenapa Kevin punya adik bayi, tapi Abim tidak punya? Diana menutup bukunya perlahan. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ini adalah pertanyaan yang mereka tahu akan datang, namun tetap saja terasa seperti tamparan. Setiap keluarga itu berbeda, sayang. Ada yang punya banyak anak, ada yang hanya punya satu. Seperti keluarga Kevin yang punya 3 anak, dan keluarga kita yang hanya punya kamu. Kamu adalah hadiah yang sangat spesial untuk ayah dan ibu. Abim mengangguk, menerima jawaban itu untuk saat ini. Namun, beberapa menit kemudian, ia mengajukan pertanyaan lain. Teman-teman di sekolah juga ada yang mirip sama mamanya. Kayak Sarah, rambutnya ikal kayak mamanya. Kalau Abim mirip ibu di mana? Ya. Diana tersenyum, berusaha tampak natural. Ia mengelus rambut Abim yang lurus dan hitam. Kamu mirip ibu di ketekunanmu. Kamu pantang menyerah, seperti ibu. Dan senyummu, kata orang, mirip senyum ibu. Itu adalah kebenaran yang cukup aman. Tapi Abim, dengan ketajaman khas anak-anak, tidak puas. Tapi secara fisik, Bu, mata Abim mirip ibu, hidung. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Diana. Matanya menyelidik dengan polos. Diana merasa tenggorokannya kering. Ia melihat mata Abim yang hitam dan dalam, begitu mirip dengan mata Sari yang ia ingat dari foto data karyawan. Hidungnya yang mancung juga memiliki kemiripan yang tidak bisa ia sangkal. Setiap orang adalah perpaduan. Sayang, kamu punya sedikit-sedikit dari ayah dan ibu. Itu yang membuatmu unik. Abim akhirnya kembali ke baloknya,
dan Diana mengira badai telah berlalu. Namun, keesokan harinya, setelah pulang dari kunjungan rutin ke kantor ayahnya, Abim mendekati Diana lagi. Wajahnya tampak thoughtful, penuh dengan sesuatu yang ingin ia ungkapkan. "Ibu, tadi Abim di kantor ayah lagi," mulainya, duduk di lantai dekat kaki Diana. "Iya, sayang." "Seru?" tanya Diana, berusaha santai. "Seru." Tapi, Abim menghentikan ucapannya, seolah memilih kata-katanya. "Ibu, kenapa ya Ibu Sari selalu baik banget sama Abim?" Diana membeku. Jantungnya hampir berhenti. Apa maksudnya, Nak?" "Ibu Sari itu karyawan ayah yang baik. Dia baik kepada semua orang." Suaranya terdengar sedikit lebih tinggi dari biasanya. "Tapi beda, Bu," bantah Abim, menggelengkan kepalanya. "Dia selalu punya permen spesial untuk Abim, coklat yang Abim suka. Dan dia selalu mau dengerin cerita Abim, bahkan cerita yang panjang. Kalau Abim kesedihan, dia selalu tahu cara nakalin Abim. Kayaknya dia lebih perhatian sama Abim daripada sama yang lain." Diana menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ini lebih buruk dari yang ia kira. Bukan hanya dia dan Arta yang memperhatikan, tetapi Abim sendiri sudah merasakan perhatian khusus itu. Mungkin Ibu Sari memang menyukai anak-anak, Abim. Atau mungkin karena kamu sering ke kantor, jadi dia lebih kenal kamu. Tapi Kevin juga sering ikut papanya ke kantor, dan dia bilang gak ada yang ngasih permen spesial gitu. Argumen Abim, logika anak-anaknya tanpa celah. Setiap orang punya cara berbeda menunjukkan rasa sukanya. "Nak," jawab Diana, berusaha mengakhiri pembicaraan. "Ibu Sari mungkin hanya orang yang sangat baik hati. Sekarang, ayo mandi. Malam ini kita mau makan pizza, kan?" Biasanya, kata "pizza" akan langsung mengalihkan perhatian Abim. Tapi kali ini tidak. Ia masih terlihat pensif, seolah pikirannya masih berkutat pada teka-teki Ibu Sari. Malam itu, setelah memastikan Abim tertidur, Diana langsung menemui Arta yang sedang bekerja di ruang baca. "Kita punya masalah," katanya tanpa basa-basi, suaranya bergetar. Arta meletakkan gelas anggurnya. "Apa yang terjadi?" "Abim baik-baik saja." Abim baik-baik saja. Tapi dia mulai bertanya. Pertanyaan yang sulit. Diana duduk di hadapan suaminya, menceritakan semua pertanyaan Abim hari itu, terutama tentang perhatian khusus Sari. Arta mendengarkan dengan wajah semakin muram. "Aku sudah bilang, Diana, itu bukan hanya ada di kepala kita. Bahkan Abim sendiri sudah menyadarinya. Perhatian Sari sudah melampaui batas wajar." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Diana, suaranya penuh kepanikan. "Kita tidak bisa melarang Abim ke kantor. Dan kita tidak bisa meminta Sari untuk berhenti bersikap baik. Itu akan terlihat aneh dan jahat." Arta menghela napas, mengusap wajahnya yang lelah. "Aku akan berbicara dengan manajer SDM. Kita akan pindahkan Sari ke divisi lain. Mungkin ke cabang. Jarak fisik mungkin bisa mengurangi intensitas interaksi mereka." "Tapi itu tidak adil untuk Sari," protes Diana, meski sendiri merasa itu mungkin solusi. "Dia karyawan yang baik. Memindahkannya hanya karena dia terlalu baik pada anak kita akan membuatnya bertanya-tanya, dan mungkin malah menimbulkan kecurigaan." "Lalu apa saranmu?" tanya Arta, sedikit frustrasi. "Kita biarkan saja sampai suatu hari nanti Abim, yang semakin pintar, mulai melihat kemiripan fisik? Atau sampai Sari tidak bisa lagi menahan diri dan mengatakan sesuatu?" Diana terdiam. Kedua opsi itu mengerikan. Ia memandang foto keluarga mereka di atas perapian, Abim yang tersenyum ceria di antara mereka. Semuanya tampak sempurna. Tapi retakan mulai muncul, dan retakan itu bernama Sari. Mungkin kita harus mulai mempersiapkan sebuah cerita," usul Diana perlahan, "tentang bagaimana kita mengadopsi Abim. Kita bisa memberitahunya ketika dia lebih besar, dengan cara yang baik, daripada dia menemukan kebenaran dengan cara yang salah." Arta menggeleng keras. "Tidak, itu terlalu berisiko. Kita tidak tahu bagaimana reaksinya. Dia bisa marah, merasa dikhianati, atau bahkan
bahkan ingin mencari ibu kandungnya. Kita bisa kehilangan dia, Diana. Suaranya penuh dengan ketakutan yang dalam. Tapi dengan menyembunyikannya, kita justru mengambil risiko yang lebih besar. Balas Diana, air matanya mulai menitik. Aku lelah dengan kebohongan ini, Artha. Setiap kali dia memanggilku, Ibu, aku merasa seperti penipu. Dan sekarang, setiap kali dia bertanya, aku harus berbohong lagi. Artha berdiri dan memeluk istrinya. Dengarkan aku. Kita melakukan ini untuknya. Untuk melindunginya. Untuk memberinya kehidupan yang stabil dan bahagia. Kebenaran akan menghancurkan semua itu. Percayalah padaku. Diana menangis dalam pelukan suaminya, terkoyak antara rasa bersalah dan rasa takut. Aku hanya tidak ingin kehilangan dia, Artha. Kita tidak akan kehilangan dia, bisik Artha, mencoba meyakinkan dirinya sendiri juga. Kita akan mengawasi situasi. Kita akan lebih berhati-hati. Dan mungkin kita memang harus mengurangi kunjungan Abim ke kantor untuk sementara. Mereka berdua diam, diselimuti oleh keheningan yang berat. Rahasia yang mereka bangun dengan susah payah mulai retak, dan dari balik retakan itu, bayangan seorang wanita muda dengan sebungkus permen coklat dan pandangan penuh kerinduan mengintip, mengancam akan meruntuhkan tembok kokoh yang mereka bangun di sekitar putra mereka. Pertanyaan pertama telah diajukan, dan itu adalah pertanda bahwa lebih banyak pertanyaan akan menyusul. Perburuan kebenaran Abimanyu telah dimulai, dan itu adalah pertempuran yang tidak bisa mereka menangkan selamanya. Kecurigaan yang awalnya hanya berupa bisikan halus di benak Diana kini telah berubah menjadi kegelisahan yang menggerogoti, sebuah suara yang terus-menerus membisikkan ketidakpercayaan setiap kali nama Sari atau bayangannya muncul. Percakapan dengan Abim beberapa hari sebelumnya telah menjadi katalis, mengubah kecemasan samar menjadi keyakinan yang mengerikan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Diana tidak lagi bisa hanya mengandalkan pengamatan sekilas atau firasat. Ia membutuhkan bukti, sesuatu yang konkret untuk mengonfirmasi atau, ia berharap, menepis kecurigaannya yang semakin menjadi-jadi. Dan untuk itu, ia membutuhkan akses ke informasi yang tidak bisa ia dapatkan hanya sebagai istri bos. Keesokan harinya, dengan dalih mengantarkan dokumen penting yang tertinggal, Artha, Diana pergi ke kantor Wiratama Group. Tujuannya bukanlah untuk bertemu suaminya, melainkan untuk menemui Bapak Anton, manajer SDM yang telah bekerja selama puluhan tahun dan sangat loyal kepada keluarga Wiratama. Dia menyapa para karyawan dengan senyumnya yang biasa, elegan dan ramah, tetapi ada ketegangan di balik setiap langkahnya. Setibanya di ruang SDM, ia mengetuk pintu terbuka milik Pak Anton. Bu Diana, kejutan yang menyenangkan. Ada yang bisa saya bantu? Sambut Pak Anton, seorang pria paruh-baya dengan kacamata tebal, sambil berdiri dari kursinya. Dengan senang hati, Pak Anton. Saya hanya mengantarkan dokumen suami saya yang tertinggal, ujar Diana, meletakkan sebuah map yang sengaja ia bawa sebagai dalih. Dan, sebenarnya, ada satu hal kecil yang ingin saya tanyakan, jika Anda tidak keberatan. Suaranya sengaja dibuat santai. Silahkan, Bu. Silahkan duduk. Pak Anton menunjuk ke kursi di seberang mejanya. Diana duduk, menyilangkan kakinya dengan anggun. Ia mengambil napas pendek. Ini mungkin terdengar aneh. Tapi, saya penasaran dengan salah satu karyawan Anda. Seorang wanita di divisi administrasi. Namanya Sari, kalau tidak salah. Wajah Pak Anton sedikit berubah, menjadi lebih waspada. Ibu Sari? Ya, tentu. Dia karyawan yang cukup baik. Ada masalah dengan dia, Bu Diana? Oh, tidak sama sekali. Tidak seperti itu. Sanggah Diana cepat, berusaha meredakan kecurigaan. Dia hanya sangat perhatian kepada Abim setiap kali kami berkunjung. Sangat baik. Dan saya hanya ingin tahu sedikit latar belakangnya. Sebagai ibu, saya merasa berterima kasih dan ingin mengetahui lebih jauh tentang orang yang begitu baik kepada anak saya. Alasannya terdengar dipaksakan, bahkan bagi dirinya sendiri. Pak Anton mengamati Diana untuk sejenak, dan Diana bisa merasakan bahwa pria tua yang bijaksana itu tidak sepenuhnya percaya. Namun, loyalitasnya kepada keluarga Wiratama mengalahkan segalanya. Saya mengerti, ujarnya akhirnya, membuka komputer di mejanya. Tentu saja. Mari saya lihat filenya. Jari-jarinya mengetik dengan cepat. Sari, bergabung sekitar 6 tahun yang lalu. Sebelumnya dia bekerja di perusahaan retail. Latar belakang pendidikan cukup baik. Performa kerjanya di atas rata-rata. Tidak pernah ada masalah disiplin.
Diana mendengarkan dengan saksama, setiap kata dicerna. Dan, data pribadinya? Keluarganya? Apakah dia sudah menikah? Punya anak? Pertanyaan itu keluar dengan agak terburu-buru. Pak Anton mengerutkan kening, sedikit tidak nyaman. Ini, sedikit melanggar privasi, Bu Diana. Tapi, ia melihat tekanan di mata Diana. Menurut data kami, statusnya lajang. Dan, ia berhenti, matanya menatap layar lebih intensif. Ini menarik. Apa itu? Tanya Diana, hatinya berdebar kencang. Ada catatan cuti panjang di filenya. Sekitar 7 tahun yang lalu. Cuti selama hampir 9 bulan. Alasan yang tercatat adalah merawat orang tua yang sakit. Pak Anton mengangkat pandangannya, dan kali ini ada pemahaman yang sama di matanya. Sebuah potongan puzzle yang tiba-tiba masuk ke tempatnya. Diana merasa udara di ruangan itu mengental. Tangannya berkeringat. 7 tahun lalu. 9 bulan. Itu waktu yang terlalu tepat untuk sebuah kehamilan. Merawat orang tua yang sakit? Ulangnya. Suaranya bergetar. Itu yang tercatat. Jawab Pak Anton perlahan. Dia menutup file tersebut. Tapi, Bu Diana, terkadang, alasan cuti seperti itu bisa jadi merupakan penyederhanaan atas keadaan yang sebenarnya. Dia memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Diana mengangguk. Pikirannya berputar kencang. Semuanya mulai masuk akal. Perhatian yang berlebihan. Pandangan penuh kerinduan. Dan sekarang, cuti panjang yang kebetulan terjadi pada waktu yang sangat tepat. Terima kasih, Pak Anton, ucap Diana, berdiri dengan sedikit goyah. Saya sangat menghargai bantuan Anda. Dan tolong, ini tetap antara kita. Tentu saja, Bu Diana, jawab Pak Anton dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wiratama adalah prioritas saya. Selalu. Ada nada peringatan halus dalam suaranya, seolah ingin mengatakan bahwa ia memahami betapa sensitifnya situasi ini. Diana meninggalkan kantor dengan langkah cepat, pikirannya dipenuhi oleh gambaran Sari, wanita muda, cantik, dengan mata yang mirip dengan Abim. Cuti panjang. Merawat orang tua. Itu adalah kebohongan. Itu pasti kebohongan. Sesampainya di mobil, tangannya masih gemetar ketika menelepon Arta. Arta, kamu harus pulang sekarang, katanya begitu suaminya mengangkat telepon. Suaranya datar namun penuh tekanan. Diana, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Abim baik-baik saja? Tanya Arta, langsung waspada. Kita baik-baik saja. Tapi, aku sudah tahu. Aku sudah tahu tentang Sari. Diana menutup matanya, mencoba menahan ledakan emosi yang bergolak di dalamnya. Aku baru saja berbicara dengan Pak Anton. Dia mengambil cuti panjang 9 bulan, 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, Arta, dengan alasan merawat orang tua. Itu mustahil kebetulan. Diam panjang di seberang sana. Lalu, Arta menghela napas berat. Aku sudah menduganya. Tapi mendengar konfirmasinya. Suaranya terdengar hancur. Pulanglah. Kita bicara di rumah. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Setiap lampu merah, setiap kemacetan, terasa seperti penyiksaan. Diana tiba di rumah dan langsung menuju ke ruang keluarga, menuangkan segelas anggur untuknya sendiri dengan tangan yang masih gemetar. Ketika Arta tiba, wajahnya pucat dan tegang. Dia melepas jasnya dan duduk di hadapan istrinya. Ceritakan semuanya, pintanya. Diana menceritakan semua yang didengarnya dari Pak Anton. Arta mendengarkan tanpa sepatah kata pun. Wajahnya semakin muram dengan setiap detail. Jadi itu dia, gumam Arta setelah Diana selesai. Wanita itu, Sari, adalah ibu kandung Abim. Mengucapkan kata-kata itu keras-keras terasa seperti mengakui sebuah kutukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Diana, suaranya penuh kepanikan. Dia ada di sekitar Abim setiap waktu. Dia tahu itu anaknya dan dia tidak pernah berkata apa-apa. Apa yang dia inginkan? Uang? Atau dia ingin mengambilnya kembali? Tenang, Diana, kata Arta, meski suaranya sendiri tidak sepenuhnya tenang. Kita tidak tahu apa yang dia inginkan. Tapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus berpikir jernih. Jernih? Bagaimana aku bisa berpikir jernih? Arta? Setiap hari wanita itu melihat anak kita, dan dalam pikirannya, dia adalah ibunya. Itu mengerikan, teriak Diana,
Air matanya akhirnya meluap. Kita akan memecatnya, ujar Arta tiba-tiba, suaranya keras dan penuh keputusan. Besok juga. Kita akan beri dia pesangon yang besar, dengan syarat dia meninggalkan kota ini dan tidak pernah mencoba menghubungi Abim lagi. Tapi itu akan membuatnya marah. Itu akan membuatnya membongkar segalanya, bantah Diana. Lalu apa alternatifnya? Membiarkannya terus bekerja di sana, terus mendekati Abim, sampai suatu hari nanti dia memberitahunya kebenaran. Balas Arta, berdiri dan berjalan mondar-mandir. Tidak. Kita harus mengendalikan situasi. Kita harus mengeluarkannya dari kehidupan kita. Diana memandangi suaminya, melihat ketakutan yang sama di matanya. Mereka terjebak antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Memecat Sari bisa memicu kemarahan dan pembalasan. Membiarkannya bisa berarti membiarkan bom waktu berdetak di sekitar putra mereka. Prasangka telah tumbuh menjadi keyakinan, dan keyakinan itu kini menuntut sebuah tindakan. Tindakan yang bisa menyelamatkan keluarga mereka, atau justru menghancurkannya selamanya. Mereka duduk dalam keheningan, diselimuti oleh bayangan seorang wanita yang mereka pecat 7 tahun lalu tanpa menyadari bahwa mereka telah mengambil lebih dari sekadar pekerjaannya. Mereka telah mengambil anaknya. Dan sekarang, ibu kandung itu telah kembali, dan dia tidak akan pergi begitu saja. 3 tahun berlalu sejak kecurigaan pertama kali menyelinap ke dalam kehidupan keluarga Wiratama. Abimanyu kini telah berusia 15 tahun, seorang remaja dengan tinggi yang hampir menyamai ayahnya, dengan wajah yang semakin jelas menunjukkan ciri-ciri yang tidak sepenuhnya berasal dari Arta atau Diana. Sorot matanya yang tajam dan dalam, serta senyumnya yang sedikit miring, adalah pengingat diam-diam yang terus-menerus hadir bagi Diana. Upaya Arta untuk memindahkan Sari gagal. Ia menemukan alasan yang masuk akal, sebuah restrukturisasi di divisinya, dan menawarkannya posisi yang lebih baik di cabang kota lain. Namun, Sari, dengan ketenangan yang mengejutkan, menolak. Ia memberikan alasan yang sulit dibantah. Ia merawat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan di kota ini. Penolakan itu, alih-alih meredakan kecurigaan, justru semakin mengokohkan keyakinan Arta dan Diana bahwa Sari memiliki alasan lain untuk tetap berada dekat dengan Abim. Mereka memutuskan untuk tidak memaksanya. Takut tindakan drastis justru akan memicu reaksi yang tidak diinginkan. Sebagai gantinya, mereka membatasi kunjungan Abim ke kantor dan mengawasi setiap interaksi mereka dengan ketat. Namun, pengawasan itu seperti memperhatikan dua kutub magnet yang perlahan ditarik satu sama lain oleh gaya yang tak terlihat. Suatu Jumat sore, Abim pulang lebih awal dari les tambahan matematikanya. Mobil jemputannya macet parah, dan ia memutuskan untuk berjalan kaki 10 menit menuju rumah. Saat melewati taman dekat kantor ayahnya, sebuah pemandangan yang biasa namun hari ini terasa berbeda menangkap matanya. Ibu Sari duduk sendiri di sebuah bangku, sedang melihat-lihat sesuatu di teleponnya. Biasanya, Abim hanya akan melambai dan terus berjalan. Tapi hari itu, sesuatu menghentikan langkahnya. Ingatannya menerawang pada semua permen coklat, semua obrolan ringan, semua pandangan penuh arti yang ia terima selama bertahun-tahun. Rasa penasaran yang dipendam sejak kecil itu kembali membara, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan jantung berdebar tanpa alasan yang jelas, ia mendekati bangku itu. Ibu Sari, sapunya. Sari terkejut, mendongak dari ponselnya. Matanya membesar melihat Abim berdiri di depannya. Abim, ini. Kamu pulang sudah sore? Biasanya les kan sampai jam 5? Ujarnya, berusaha terdengar biasa. Macet. Jadi pulang jalan kaki, jawab Abim singkat. Ia melihat ponsel yang dengan cepat disembunyikan Sari. Ibu lagi lihat apa? Kok kayaknya seru? Ah, tidak apa-apa. Cuma foto-foto lama, jawab Sari, suaranya gemetar. Ia berusaha menyelipkan ponselnya ke dalam tas. Tapi Abim sudah melihatnya. Sebuah foto bayi yang samar-samar. Sebuah foto yang sangat mirip dengan foto dirinya yang disimpan di album keluarga. Jantungnya berdebar kencang. Boleh lihat? Tanya Abim. Suaranya lebih dalam dari biasanya, hampir seperti suara pria dewasa. Sari membeku. Konflik yang sangat jelas terlihat di wajahnya. Sebagian dari dirinya ingin lari, sebagian lain ingin menjeritkan kebenaran. Ini bukan. Tanpa menunggu izin, Abim duduk di bangku di sebelah Sari. Ibu Sari, katanya, menatapnya langsung. Selama ini, aku selalu penasaran. Kenapa ibu selalu berbeda denganku? Selalu punya waktu untukku? Selalu punya permen coklat yang itu-itu saja, yang cuma aku yang suka? Sari menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata.
Semua pertahanan yang dibangun selama 15 tahun runtuh dalam sekejap di hadapan remaja yang duduk di sebelahnya, yang matanya menatapnya dengan pencarian jujur yang tidak bisa ia tolak. "Tolong, Ibu," desis Abim. Suaranya sekarang penuh dengan kerentanan yang tidak biasa. Aku merasa ada sesuatu yang tidak pernah diberitahukan padaku. Sesuatu tentang diriku. Dan Ibu sepertinya tahu. Itu adalah puncaknya." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan ketulusan seorang anak yang mencari identitasnya, meluluhkan tembok terakhir Sari. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya tumpah. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, tubuhnya terguncang oleh isakan yang dalam dan menyakitkan. Abim membeku, ketakutan oleh reaksi itu. "Ibu Sari, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud." "Tidak," potong Sari, suaranya parau dari balik tangannya. "Jangan minta maaf. Kamu tidak perlu minta maaf." Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian, lalu menatap Abim dengan mata yang merah dan penuh air mata. "Kamu benar. Ada sesuatu yang sangat besar." Dia mengambil ponselnya lagi, dengan tangan gemetar membuka galeri fotonya, dan mengulurkan sebuah foto yang jelas. Foto seorang wanita muda, Sari yang lebih muda, sedang tersenyum lelah memeluk bayi yang baru lahir di sebuah kamar rumah sakit yang sederhana. Bayi itu memiliki tanda lahir kecil yang persis seperti yang dimiliki Abim di punggungnya. Abim memandangi foto itu. Darahnya seakan membeku di pembuluh darahnya. Ia mengenali tanda lahir itu. Ibunya, Diana, selalu bilang itu adalah tanda khususnya. Siapa ini?" tanyanya. Suaranya bergetar. Itu saya," jawab Sari, hampir tidak terdengar. "Dan bayi itu adalah kamu, Abim." Dunia di sekitar Abim seakan berhenti berputar. Suara lalu lintas, kicauan burung, semuanya menghilang. Yang tersisa hanya desing di telinganya dan gambar di ponsel itu. Ia memandangi wanita di sebelahnya, benar-benar memandanginya untuk pertama kalinya. Matanya, hidungnya, itu semua adalah versi yang lebih tua dari fitur yang ia lihat di cermin setiap hari. Tapi, ia mencoba berbicara, tapi kata-katanya tercekat. "Tapi, orang tuaku, Arta dan Diana. Mereka mengangkatmu, Abim," bisik Sari, air matanya terus mengalir. "Mereka membesarkanmu. Mereka adalah orang tuamu. Tapi, aku adalah wanita yang melahirkanmu." Kebenaran itu menghantam Abim seperti pukulan di solar plexus. Ia merasa sesak napas. Semua potongan puzzle yang tidak pernah masuk akal tiba-tiba tersusun dengan sempurna. Perhatian khusus Sari, ketidakinginannya menjawab pertanyaan tentang orang tua kandung, bahkan cara Diana dan Arta yang kadang-kadang gugup setiap kali ia bertanya tentang masa kecilnya. "Kenapa?" Itu adalah satu-satunya kata yang bisa ia ucapkan. Suaranya pecah. "Kenapa kau membuangku?" Sari menggeleng. Wajahnya hancur oleh rasa sakit. "Aku tidak membuangmu, Abim. Aku menyerah. Aku waktu itu sangat muda, sangat takut, dan sangat miskin. Ayahmu? Dia menghilang begitu tahu aku hamil. Aku tidak punya uang, tidak punya pekerjaan yang stabil. Aku ingin kau memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak bisa ibu berikan padamu." Isakannya semakin menjadi. "Aku meletakkanmu di tempat yang aku tahu kau akan ditemukan oleh orang yang baik, yang mampu. Dan mereka memang orang yang baik. Mereka mencintaimu. Mereka memberimu segalanya." Abim terduduk diam, mencoba mencerna semua informasi ini. Rasanya seperti tanah di bawahnya ambruk. Seluruh hidupnya, identitasnya, adalah sebuah kebohongan yang terawat baik. "Jadi, selama ini, kau tahu itu aku dan kau tidak pernah mengatakan apapun?" tanyanya. Suaranya sekarang penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. "Aku tahu," aku Sari, menundukkan kepalanya dalam rasa malu. "Setiap hari aku tahu. Aku hanya ingin melihatmu dari jauh. Memastikan kau baik-baik. Melihatmu tumbuh menjadi pria muda yang baik dan cerdas seperti sekarang, itu sudah lebih dari cukup bagiku." Dia menjangkau untuk menyentuh tangan Abim, tetapi Abim menyentakkannya kembali, berdiri dengan tiba-tiba. Aku harus pergi," gumamnya, wajahnya pucat dan bingung. Aku tidak bisa." "Abim, tolong." Sari memohon, berdiri. "Jangan marah pada mereka. Mereka tidak tahu bahwa aku tahu. Mereka hanya ingin melindungimu. Mereka mencintaimu." Tapi Abim sudah tidak mendengarkan. Ia berbalik dan berlari,
meninggalkan Sari yang terpaku di bangku taman. Tubuhnya hancur oleh rasa sakit karena telah kehilangan anaknya untuk kedua kalinya. Kali ini, bukan karena kemiskinan, tetapi karena kebenaran. Abim berlari tanpa arah. Air matanya akhirnya tumpah, bercampur dengan angin sore yang menerpa wajahnya. Dunianya yang sempurna telah hancur berkeping-keping, dan di tengah puing-puing itu, berdiri dua pasang orang tua. Satu yang telah membohonginya seumur hidup, dan satu yang telah memandangnya dari jauh tanpa pernah mengakuinya. Rahasia itu akhirnya terkuak, dan tidak ada yang akan pernah sama lagi. Langkah Abim menyusuri jalanan kota seperti gerakan robot. Kakinya melangkah tanpa kesadaran, mengikuti arus trotoar tanpa tujuan. Suara klakson, deru mesin, dan celoteh orang yang lalu lalang menyatu menjadi dengung putih yang tak berarti di telinganya. Dunia di sekelilingnya kehilangan warna dan bentuk, berubah menjadi latar belakang kabur untuk pertunjukan kekacauan yang terjadi di dalam kepalanya. Bukan anak kandung. Bukan anak kandung. Bukan anak kandung. Kalimat itu berputar-putar di benaknya, seperti mantra jahat yang menghancurkan setiap fondasi identitas yang ia kenal selama 15 tahun. Setiap kenangan, setiap momen kebersamaan dengan Arta dan Diana, tiba-tiba terdistorsi, dicat ulang dengan warna pengkhianatan dan kebohongan. Mereka membohongiku. Selama 15 tahun. Dia teringat pada semua pertanyaannya yang dielak dengan jawaban yang halus. Teringat pada ketegangan halus yang ia rasakan setiap kali ia bertanya tentang masa kecilnya atau kemiripan fisik. Teringat pada cara Diana terkadang memandangnya dengan ekspresi aneh, campuran antara cinta dan rasa bersalah yang sekarang akhirnya masuk akal. Dia masuk ke sebuah taman kecil yang sepi, jauh dari keramaian jalan raya. Tubuhnya lunglai di sebuah bangku kayu, dan ia membiarkan air matanya mengalir tanpa usaha untuk menghentikannya. Isakannya bukan lagi isakan seorang anak, tetapi ratapan seorang remaja yang dunianya baru saja dihancurkan. Pikirannya beralih kepada Sari, wanita dengan permen coklat dan senyum sedih. Ibunya. Ibu kandungnya. Kata-kata itu terasa asing dan menyakitkan di benaknya. Dia telah ada di sekitarnya sepanjang hidupnya, menyaksikannya dari kejauhan, mengetahui kebenaran tetapi tidak pernah mengatakannya. Apakah itu bentuk pengorbanan? Atau pengecut? Kemarahan mulai menggelegak, menggantikan kesedihan. Kemarahan pada Arta dan Diana karena telah mencurinya dari ibu kandungnya, karena telah membangun kehidupan di atas kebohongan. Kemarahan pada Sari karena tidak memiliki keberanian untuk mengakuinya, karena membiarkan kebohongan ini berlangsung selama ini. Dan kemarahan pada dirinya sendiri karena tidak menyadarinya, karena begitu percaya pada ilusi sempurna yang dijual kepadanya. Dia mengeluarkan ponselnya. Layar penuh dengan notifikasi pesan dari Diana. Abim, kamu di mana? Les sudah selesai lama. Supir bilang kamu pulang jalan kaki. Nak, tolong balas pesan ibu. Ibu khawatir. Abim, ini tidak lucu. Ayah sudah telepon polisi. Dia mematikan ponselnya. Dia tidak bisa menghadapi mereka. Tidak sekarang. Tidak dengan pengetahuan baru yang menghancurkan ini. Matahari mulai tenggelam, mengubah langit menjadi warna jingga dan ungu yang indah, tetapi keindahan itu terasa seperti penghinaan baginya. Dunia terus berputar, tidak peduli bahwa hidupnya baru saja hancur berantakan. Dia memikirkan semua rencana masa depannya. Bergabung dengan perusahaan ayahnya, meneruskan warisan keluarga Wiratama. Tapi sekarang, warisan apa yang ia miliki? Darah apa yang mengalir di pembuluh darahnya? Siapa dia sebenarnya? Nama, Abimanyu Wiratama, tiba-tiba terasa seperti kostum yang dipaksakan, sebuah identitas palsu yang ia kenakan selama ini. Siapa nama aslinya? Apakah Sari memberinya nama lain? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksa dirinya. Kedinginan mulai menyergap, tapi dia tidak bergerak. Rasa hampa dan terasing lebih menyakitkan daripada udara malam yang menusuk. Tiba-tiba, ia teringat pada momen-momen kecil dengan Sari. Cara wanita itu selalu mengingat ulang tahunnya dengan hadiah kecil yang sederhana namun sangat personal. Cara matanya selalu berkaca-kaca setiap kali ia mencapai sesuatu, seperti kenaikan kelas atau memenangkan lomba. Itu bukanlah pandangan seorang karyawan. Itu adalah pandangan seorang ibu. Dan selama ini, ia terlalu naif untuk melihatnya. Kemarahan terhadap Sari sedikit mereda, digantikan oleh rasa sakit yang membingungkan. Wanita itu telah menderita dalam diam, menyaksikan anaknya dibesarkan oleh orang lain, hanya bisa menunjukkan cintanya melalui permen dan pandangan penuh arti. Itu harusnya sangat menyiksa. Tapi kemudian, kemarahan pada Arta dan Diana kembali membara. Mereka adalah dalang di balik penderitaan ini. Mereka yang memutuskan untuk membangun tembok kebohongan ini, menyembunyikan asal-usulnya, dan memaksa Sari untuk hidup dalam penyangkalan. Dia berdiri,
Tubuhnya kaku dan dingin. Dia harus pulang. Dia harus menghadapi mereka. Dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju tempat eksekusi. Setiap langkah mendekati rumah megah itu terasa seperti mengkhianati dirinya sendiri. Rumah yang pernah terasa seperti benteng yang aman, sekarang terasa seperti penjara yang dibangun di atas kebohongan. Dia berdiri di depan pagar besi tinggi, tempat ia ditemukan 15 tahun yang lalu. Apakah ibunya, Sari, berdiri di tempat ini juga, dengan hati hancur dan air mata, sebelum akhirnya menyerah dan meletakkannya di sini? Rasa sakit yang tajam menyayat hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu gerbang. Begitu kakinya melangkah masuk, Diana, yang tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari, bergegas keluar dari rumah, wajahnya pucat dan penuh kelegaan. "Abim, nak, di mana saja kamu?" "Ibu hampir gila," teriaknya, berlari untuk memeluknya. Tapi Abim melangkah mundur, menghindari pelukan itu. Dia memandang wanita yang telah ia panggil ibu selama 15 tahun itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat seorang wanita asing. Diana membeku, tangannya masih terangkat untuk memeluk. Dia melihat mata Abim. Mata yang biasanya penuh kehangatan dan keceriaan, sekarang dingin, hampa, dan penuh dengan luka yang dalam. "Abim, nak, apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar ketakutan. Abim menatapnya, dan kata-kata yang ia ucapkan keluar datar, seperti pisau yang dingin dan tajam. "Aku bertemu dengan Ibu Sari hari ini, dan dia memberitahuku segalanya." Ruang keluarga yang megah dan biasanya terasa hangat, malam itu terasa seperti ruang interogasi yang dingin. Lampu kristal menggantung di atas kepala, menerangi 3 wajah yang dicengkeram oleh emosi yang berbeda. Diana yang hancur dan ketakutan, Arta yang tegang dan berusaha mengendalikan situasi, dan Abim yang berdiri kaku di tengah ruangan. Tubuhnya masih menggigil oleh dinginnya malam dan panasnya kemarahan. Setelah kalimat pembuka Abim yang seperti ledakan, keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar desahan napas Diana yang tersendat-sendat. Arta adalah yang pertama memecah kebekuan. "Abim," ujarnya, suaranya rendah dan berusaha tenang, meski tangannya yang terkepal di samping tubuhnya menggigil. "Ayo duduk. Mari kita bicara tentang ini seperti orang dewasa." "Seperti orang dewasa?" sergah Abim, suaranya meninggi, penuh dengan sengatan yang menyakitkan. "Kalian memperlakukan aku seperti anak kecil selama 15 tahun dengan kebohongan besar ini, dan sekarang kalian ingin bicara seperti orang dewasa?" Tatapannya membakar, beralih dari Arta ke Diana. "Kapan rencana kalian untuk memberitahuku? Atau kalian tidak pernah berniat memberitahuku sama sekali? Berniat mengubur rahasia ini selamanya?" Diana menjatuhkan dirinya ke sofa, wajahnya buryuk di tangannya. "Oh, Tuhan. Abim, kami hanya ingin melindungimu," isaknya, suaranya parau dan penuh penyesalan. "Melindungi?" Abim menggelengkan kepala dengan tidak percaya, tawa pahit terlepas dari bibirnya. "Melindungi dari apa? Dari kebenaran? Dari ibu kandungku sendiri?" Ia berjalan mondar-mandir, energi kemarahannya terlalu besar untuk ditahan. "Kalian pikir dengan menyembunyikannya, kalian melindungiku? Kalian justru mengambil hakku untuk tahu siapa diriku. Kami melakukan apa yang kami pikir terbaik untukmu pada saat itu, nak," kata Arta, mencoba mendekati, tetapi Abim kembali menjauh. "Kamu adalah bayi yang tidak diinginkan, ditinggalkan dalam keranjang." "Dia tidak meninggalkanku," potong Abim dengan keras, matanya berkobar. "Dia menyerah karena tidak punya pilihan, karena miskin, karena sendirian. Dan kalian yang kaya raya, kalian yang punya segalanya, malah memutuskan untuk membohongiku dan menyembunyikannya dariku dan darinya." Air matanya akhirnya meluap, kemarahan dan rasa sakitnya menyatu menjadi satu. "Dia ada di sekitarku selama ini, ayah, di kantormu, melihatku tumbuh besar, dan kalian bahkan tidak memberitahuku. Itu kejam." Diana menangis semakin menjadi. "Kami takut kehilanganmu, Abim. Kami takut jika kamu tahu, kamu akan meninggalkan kami. Kami mencintaimu. Kamu adalah anak kami." "Tapi aku bukan anak kandung kalian, bukan?" tangis Abim, suaranya pecah. "Aku adalah anak yatim piatu yang kalian ambil dan kalian beri nama, dan kalian berpura-pura bahwa aku adalah darah daging kalian. Selama ini, setiap pujian, setiap kebanggaan, apakah itu untukku? Atau untuk ilusi anak sempurna yang kalian ciptakan?" Pertanyaan itu seperti tamparan bagi Diana. Dia berdiri, wajahnya pucat dan berlinang air mata.
Jangan bilang begitu. Jangan pernah bilang begitu. Setiap cinta yang kami berikan padamu adalah nyata. Abimanyu, darah atau bukan, kamu adalah anak kami. Jiwa kami menganggapmu sebagai anak kami sendiri. Tapi itu tidak cukup, teriak Abim, kehilangan kendali. Itu tidak cukup jika dibangun di atas kebohongan. Kalian tidak percaya padaku? Tidak percaya bahwa aku bisa mencintai kalian meski tahu kalian bukan orang tua kandungku? Kalian pikir cinta kalian begitu lemah, sehingga bisa hancur hanya oleh kebenaran? Arta akhirnya tidak bisa menahan emosinya lagi. Kamu tidak mengerti, Abim. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya. Kami ingin melindungimu dari rasa malu, dari pertanyaan menyakitkan, dari rasa tidak aman. Kami ingin kau tumbuh dengan percaya diri, mengetahui bahwa kamu adalah putra kami, pewaris kami, tanpa keraguan sedikitpun. Dan lihatlah hasilnya sekarang, balas Abim, menyebarkan tangannya. Aku justru merasa lebih tidak aman daripada sebelumnya. Aku tidak tahu siapa diriku lagi. Seluruh identitasku adalah kebohongan. Dan kalian adalah orang asing bagiku sekarang. Kalimat terakhir itu seperti pisau yang menancap di hati Diana. Dia terhuyung, dan Arta harus menahannya. Jangan katakan itu, bisik Arta, suaranya sekarang penuh dengan keputusasaan. Kami mungkin bukan orang tua kandungmu, tetapi kami yang menggendongmu ketika kamu demam, kami yang mengajarimu mengendarai sepeda, kami yang berdoa untukmu setiap malam. Itu tidak berarti apa-apa bagimu? Itu semua tidak nyata. Abim melihat wajah mereka, wajah orang-orang yang telah mencintainya tanpa syarat, yang sekarang hancur oleh kata-katanya. Kemarahannya sedikit mereda, digantikan oleh rasa sakit yang begitu dalam sehingga membuatnya lelah. Dia jatuh berlutut di lantai, tubuhnya terguncang oleh isakannya. Aku tidak tahu lagi apa yang nyata, ia menangis, suaranya lemah dan penuh kelelahan. Aku mencintai kalian, tapi aku juga marah, sangat marah. Dan aku perlu bertemu dengannya, dengan Ibu Sari. Aku perlu mendengar ceritanya. Aku perlu memahami. Diana dan Arta saling memandang. Ketakutan terbesar mereka telah terjadi. Tidak hanya kebenaran yang terbongkar, tetapi sekarang Abim ingin menjalin hubungan dengan ibu kandungnya. Abim, tolong, pinta Diana, berlutut di depannya. Beri kami waktu. Beri kami kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Jangan buru-buru. Tapi Abim menggeleng, mengangkat wajahnya yang basah. Sudah 15 tahun, Ibu. 15 tahun kalian memiliki semua waktu di dunia untuk memberitahuku. Sekarang, ini waktuku untuk mencari jawaban. Dia berdiri, tubuhnya goyah. Aku akan pergi ke kamarku. Aku butuh waktu sendiri. Dia berjalan menuju tangga, meninggalkan Arta dan Diana yang terdiam di ruang keluarga, hancur oleh badai yang telah ditimbulkan oleh rahasia mereka sendiri. Konfrontasi pertama telah usai, tetapi perang untuk hati dan identitas Abimanyu baru saja dimulai. Dan mereka semua terluka oleh pecahan kaca dari kehidupan sempurna yang mereka paksakan. Keesokan harinya, langit di luar masih kelabu, mencerminkan suasana hati yang menggantung di rumah keluarga Wiratama. Abim tidak turun untuk sarapan. Diana, dengan mata bengkak dan merah, meninggalkan sepiring makanan di depan pintu kamarnya, mengetuk dengan lembut, dan pergi dengan hati hancur ketika tidak ada jawaban. Arta telah menghabiskan malam tanpa tidur di ruang kerjanya. Sekarang, dengan tekad yang berat tapi jelas, ia mengambil telepon dan menyusun sebuah pesan singkat kepada Sari, kantor saya. Sekarang, hal penting. Ia tahu ini berisiko, tetapi setelah konfrontasi dengan Abim, ia menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka harus menghadapi sumber badai ini. Sari, yang juga tidak tidur semalaman, diteror oleh ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau worse, kehilangan akses untuk melihat Abim sama sekali, menerima pesan itu dengan jantung berdebar kencang. Dia sampai di kantor dengan pakaian sederhana, wajahnya pucat dan cemas. Mbak Maya, asisten Arta, langsung membawanya ke ruang direksi. Begitu pintu tertutup, Sari berdiri kaku di depan meja Arta yang besar, seperti seorang terdakwa menunggu hukuman. Arta tidak menyuruhnya duduk. Dia berdiri di belakang mejanya, menatapnya dengan pandangan yang dingin dan lelah. Abi memberitahu kami bahwa Anda telah mengungkapkan hubungan Anda dengannya. Mulanya Arta, tanpa basa-basi. Sari mengangguk, tidak bisa menemukan suaranya. Tangannya berkeringat. Mengapa? Tanya Arta. Suaranya datar namun penuh dengan tekanan. Setelah 15 tahun diam, mengapa sekarang? Apa yang Anda harapkan akan terjadi? Sari menarik napas dalam-dalam,
berusaha mengumpulkan keberanian. Dia yang bertanya, "Pak." Dia merasa ada yang tidak right. Dia datang kepada saya dengan pertanyaan yang langsung kepada intinya. Saya tidak bisa berbohong kepadanya. Tidak ketika dia menatap saya dengan mata itu, mata yang sama yang saya lihat 15 tahun lalu. Air matanya mulai mengalir. Dia berhak tahu, Pak Artha. Dia berhak tahu kebenaran tentang asal-usulnya. Kebenaran? Sergah Artha. Namun suaranya lebih berisi kelelahan daripada kemarahan. Anda pikir kebenaran akan membantunya? Lihatlah keadaan sekarang. Dia hancur. Dia marah pada kami, dan bingung tentang siapa dirinya. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, bisik Sari, suaranya bergetar. Saya lelah. Lelah menyembunyikan rasa sakit saya setiap hari, melihatnya tumbuh dan tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memeluknya, tidak bisa mengatakan betapa bangganya saya. Dia menatap Artha, matanya memohon pengertian. Anda punya segalanya, Pak. Anda punya hak untuk mendengar dia memanggil, Ayah. Anda punya hak untuk membanggakannya kepada dunia. Saya hanya punya sebungkus permen coklat dan pandangan dari jauh. Itu adalah hukuman yang saya jalani setiap hari untuk kesalahan masa lalu saya. Artha menghela napas panjang, mengusap wajahnya. Kemarahannya surut, digantikan oleh pengakuan pahit akan kompleksitas situasi. Dia akhirnya menunjuk ke kursi di seberangnya. Duduklah, Sari. Sari duduk, tubuhnya masih gemetar. Ceritakan padaku, kata Artha, suaranya sekarang lebih lembut. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Dari awal. Sari menatapnya, terkejut oleh permintaan itu. Lalu, dengan suara yang perlahan dan penuh dengan rasa sakit, dia mulai bercerita. Dulu, saya sangat muda dan naif, Pak. Saya jatuh cinta pada pria yang salah, seorang rekan kerja yang sudah berkeluarga. Dia menjanjikan banyak hal, tetapi ketika saya hamil, dia menghilang begitu saja. Saya ditinggalkan sendiri, ketakutan, dan malu. Dia memutar-mutar jarinya, tenggelam dalam kenangan pahit. Keluarga saya bukan keluarga mampu. Ibu saya janda dan sakit-sakitan. Saya tidak punya uang untuk membesarkan bayi. Saya mencoba bekerja sebanyak mungkin, tetapi ketika waktunya semakin dekat, saya tahu saya tidak bisa memberinya kehidupan yang layak. Air matanya jatuh tanpa henti. Saya memilih rumah Anda karena saya tahu Anda dan Budiana adalah orang baik, kaya, dan yang paling penting, Anda tidak punya anak. Saya berdoa, memohon kepada Tuhan agar Anda menemukannya dan memberinya rumah yang penuh cinta. Meletakkan dia di keranjang di pagi itu adalah hal paling sulit yang pernah saya lakukan. Sebagian dari saya mati pada hari itu. Artha mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Untuk pertama kalinya benar-benar mendengar sisi cerita Sari. Setelah itu, saya mencoba melanjutkan hidup. Saya bekerja, merawat ibu saya. Lalu, bertahun-tahun kemudian, saya melihat lowongan di perusahaan Anda. Sebuah godaan yang tidak bisa saya lawan. Saya hanya ingin melihatnya, Pak, hanya sekali saja, untuk memastikan dia baik-baik. Dia mengangkat bahunya. Tapi begitu saya melihatnya, begitu saya melihat betapa dicintainya dia, betapa bahagianya dia, saya tidak bisa pergi lagi. Saya terpaku di sini. Setiap kali dia datang, itu adalah hadiah dan siksaan terbesar. Dia memandang Artha. Saya tidak pernah berniat untuk mengganggu. Saya bersyukur kepada Anda dan Budiana setiap hari telah memberinya kehidupan yang tidak pernah bisa saya berikan. Saya hanya ingin dekat, dalam kapasitas apapun yang saya bisa. Artha terdiam untuk waktu yang lama setelah Sari selesai. Ruangan itu sunyi, hanya diisi oleh desisan AC dan sesekali isakan Sari. Kami tidak tahu. Akhirnya Artha berbicara, menggunakan kata, aku, untuk pertama kalinya. Kami pilih untuk percaya bahwa kamu membuangnya karena tidak bertanggung jawab. Kami tidak pernah mempertimbangkan rasa sakitmu. Saya tidak menyalahkan Anda, bisik Sari. Dari luar, memang terlihat seperti itu. Dan saya memilih untuk tidak memperbaikinya karena saya takut Anda akan mengusir saya, dan saya akan kehilangan akses untuk melihatnya sama sekali. Artha mengangguk, mulai memahami betapa rumitnya jaring kebohongan dan keheningan yang telah mereka tenun bersama. Abim ingin bertemu denganmu, ujarnya tiba-tiba. Dia ingin mendengar ceritamu. Sari terkesiap, matanya membesar. Dia mau? Tapi dia pasti membenci saya. Saya telah menghancurkan dunianya. Dia tidak membencimu. Dia bingung.
Dia marah pada kami karena berbohong. Dia perlu mendengar sisi ceritamu untuk memahami keseluruhan gambarnya, jelas Artha. Dan saya pikir kami berhutang itu padanya. Dan padamu. Ini adalah pengakuan yang sulit baginya. Mengakui bahwa Sari memiliki bagian dalam narasi kehidupan Abim. Apakah Anda akan mengizinkan saya? Tanya Sari, hampir tidak percaya. Ini bukan lagi tentang izin saya, Sari, jawab Artha dengan jujur. Ini tentang apa yang dibutuhkan Abim. Dan jika bertemu dengan Anda adalah yang dia butuhkan, maka kami harus menghormati itu. Dia berhenti sejenak. Tapi tolong, jangan memengaruhi dia untuk membenci kami. Kami mencintainya. Dan kami telah melakukan yang terbaik yang kami tahu. Sari mengangguk, air mata baru mengalir. Kali ini air mata terima kasih. Saya tidak akan pernah melakukan itu, Pak. Saya selalu bersyukur pada Anda dan Bu Diana. Cinta Anda padanya adalah yang selalu saya doakan. Saya hanya ingin dia tahu bahwa dia juga dicintai oleh seseorang yang memberinya kehidupan. Bahwa dia tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Artha menghela napas. Baiklah. Saya akan mengaturnya. Tapi biarlah Diana yang tahu juga. Ini harus kita hadapi bersama sebagai sebuah keluarga. Pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan yang jelas, tetapi dengan pengertian baru yang menyakitkan. Dosa masa lalu telah diakui, dan sekarang, mereka harus membangun jalan ke depan dari puing-puing rahasia yang telah diungkap. Untuk Abim, dan untuk mereka semua. Pertemuan itu diatur di taman belakang rumah Wiratama, tempat yang netral dan penuh kenangan indah bagi Abim. Udara pagi terasa segar, membawa harapan baru setelah badai emosi yang melanda. Diana dan Artha duduk berdampingan di satu bangku. Tangan mereka tergenggam erat, memberikan kekuatan satu sama lain. Wajah mereka masih membawa bekas kelelahan dan kekhawatiran, tetapi juga ada penerimaan yang tenang. Abim duduk di bangku di seberang mereka, menatap lengannya yang dilipat. Dia telah melalui malam yang panjang penuh pergolakan batin. Kemarahan masih ada, tetapi telah mereda menjadi sedimen berat di dasar jiwanya, membuat ruang bagi rasa ingin tahu yang gugup dan keinginan untuk memahami. Ketika Sari tiba, dipandu oleh Mbak Maya, suasana langsung tegang. Dia mengenakan gaun sederhana yang rapi, wajahnya pucat tetapi dipenuhi dengan tekad. Matanya langsung mencari dan menemukan Abim, dan dalam pandangan itu, terdapat lautan emosi, cinta, rasa bersalah, harapan, dan ketakutan. Diana berdiri, langkahnya sedikit goyah. Sari, ucapnya, suaranya rendah namun jelas. Terima kasih sudah datang. Sari mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Dia lalu memandang Artha, yang membalas dengan anggukan singkat, dan akhirnya, pandangannya kembali tertuju pada Abim. Abim, bisiknya. Suaranya bergetar. Abim mengangkat kepalanya. Melihat wanita yang adalah ibunya dalam darah, tetapi seorang yang asing dalam hidupnya. Ibu Sari, balasnya. Suaranya datar. Silakan duduk, Sari, ujar Artha, menunjuk bangku di sebelah Abim. Sari duduk dengan hati-hati, menjaga jarak yang sopan, seolah takut menyentuhnya akan membuatnya menghilang. Keheningan yang canggung tergantung di antara mereka, diisi hanya oleh kicauan burung. Dianalah yang akhirnya memecahnya. Kami telah berbicara, mulanya, memandang Sari lalu ke Abim. Dan kami menyadari bahwa kami telah melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang didasari oleh cinta dan ketakutan, tetapi tetap saja sebuah kesalahan. Dia menarik napas. Kami meminta maaf, Abim. Maaf telah menyembunyikan kebenaran darimu. Dan kami meminta maaf, Sari, karena telah mengambil pilihanmu tanpa pernah benar-benar memahami keputusasaan yang kau alami. Artha menambahkan, kami tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kami bisa memilih bagaimana kita melanjutkan dari sini. Dia memandang Abim. Kami mencintaimu, nak. Itu tidak akan pernah berubah. Dan bagian dari mencintaimu adalah menghormati kebutuhanmu untuk mengetahui dari mana kamu berasal, dan untuk mengenal ibu yang memberimu kehidupan. Abim mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Dia lalu menoleh kepada Sari. Aku ingin mendengar darimu. Aku ingin tahu semuanya. Dan Sari pun bercerita. Dengan suara yang kadang terputus oleh isakan, dia menceritakan kisahnya dengan jujur. Tentang cinta muda yang naif, tentang pengkhianatan, tentang ketakutan dan kemiskinan yang menyiksanya. Dia tidak membenarkan tindakannya, tetapi menjelaskan keputusasaan yang menyebabkannya. Dia bercerita tentang rasa sakit yang tak tertahankan saat meletakkannya di pagi itu, dan tentang penyesalan yang menghantuinya setiap hari. Pilihan itu menghancurkan saya,
Akunya menatap Abim dengan mata yang basah. Tapi melihatmu tumbuh menjadi pria muda yang baik, cerdas, dan dicintai itu adalah penebusan saya. Ibu Diana dan Ayah Arta telah melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Mereka adalah orang tuamu. Mereka yang layak mendapat gelar itu. Dia menjangkau, tetapi menarik tangannya kembali. Saya tidak mengharapkan apapun dari kamu, Abim. Mendengar kamu memanggil saya, Ibu, adalah mimpi yang terlalu besar. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa kamu selalu dicintai, sejak saat kamu ada di dalam kandungan saya. Dan kamu tidak pernah dibuang. Kamu diserahkan dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Abim mendengarkan dengan intens, menyerap setiap kata. Ketika Sari selesai, air mata telah mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Melihat kerentanan dan rasa sakitnya, kemarahan yang tersisa akhirnya mencair. Ini bukanlah monster yang telah ia bayangkan, tetapi seorang wanita yang terluka yang telah melakukan yang terbaik yang ia bisa dalam keadaan yang mustahil. Aku tidak tahu harus berkata apa, gumam Abim akhirnya. Ini semua sangat banyak. Kamu tidak perlu mengatakan apapun, jawab Sari dengan lembut. Cukup kamu tahu kebenarannya. Abim mengangguk. Lalu, setelah beberapa saat, dia berkata, tapi aku ingin mengenalmu. Bukan sebagai ibu Sari yang karyawan ayah, tapi sebagai wanita yang melahirkanku. Harapan yang luar biasa bersinar di mata Sari. Aku akan sangat senang sekali. Diana, yang telah menahan napas, mengeluarkan napas lega. Dia berdiri dan mendekati Sari. Keluarga kami mungkin tidak biasa, tapi keluarga tidak hanya tentang darah, bukan? Ini tentang cinta. Dan Abim memiliki cukup cinta untuk kita semua. Dia mengulurkan tangannya. Mari kita coba untuknya. Mari kita coba menjadi sebuah keluarga yang lebih besar. Sari terkejut. Lalu dengan air mata yang mengalir deras, ia menjabat tangan Diana. Terima kasih, bisiknya, hancur oleh kemurahan hati yang tidak pernah ia harapkan. Arta mendekat, meletakkan tangan di bahu Abim. Kamu adalah putra kami, Abimanyu. Itu tidak akan pernah berubah. Dan jika mengenal ibu kandungmu adalah bagian dari jalanmu, maka kami akan mendukungmu. Abi memandang ketiga orang dewasa di sekelilingnya, orang tua yang membesarkannya dengan segala kemewahan dan cinta, dan ibu kandungnya yang memberinya kehidupan dan menderita dalam diam untuknya. Jiwanya yang remaja yang masih terluka mulai melihat bukan pada pengkhianatan, tetapi pada pengorbanan dan cinta dalam bentuknya yang paling kompleks. Ini akan aneh, ujarnya akhirnya, sedikit tersenyum untuk pertama kalinya sejak kemarin. Tapi, kita akan melewatinya bersama, kan? Bersama, tegas Arta, memeluk bahunya. Selalu bersama, tambah Diana, memegang tangan Sari yang masih tidak percaya. Mereka tidak memiliki semua jawaban. Akan ada tantangan, rasa canggung, dan kenangan pahit yang harus dihadapi. Tapi pada pagi itu, di taman yang penuh dengan kenangan masa kecil Abim, sebuah permulaan baru lahir. Sebuah keluarga yang tidak konvensional, dibangun bukan dari rahasia dan kebohongan lagi, tetapi dari kejujuran, pengampunan, dan pemahaman bahwa cinta seorang ibu, dalam bentuk apapun, tidak pernah memiliki batas. Dan untuk Abimanyu, mengetahui bahwa ia memiliki lebih banyak orang yang mencintainya daripada yang ia kira, adalah kebenaran yang akhirnya membebaskannya.